Semuanya bermula dari kekacauan akibat terorisme yang meluluhlantakkan dunia. Sejak orang-orang mulai membangkitkan beragam kekuatan, serangan teroris menjadi hal yang terus terjadi. Karena pemerintah tak mampu menangani situasi, warga biasa tanpa kekuatan mulai menyewa pengawal. Dan di antara semua pelindung ini, satu orang muncul yang benar-benar menonjol dari yang lain. Ada seorang pengawal legendaris yang dikenal semua orang sebagai yang terkuat dalam sejarah. Nama pria yang sangat kuat dan disegani ini adalah Ryoshin. Ia telah melindungi banyak individu kaya yang penting dan tidak pernah gagal dalam misi pengawalan apapun. Tingkat keberhasilannya dalam melindungi target mencapai 248% yang luar biasa. Alasan dibalik kesuksesan luar biasa ini terungkap dalam pertemuan para kriminal lokal. Seorang teroris tingkat C bernama Haier menunjukkan poster seorang idola bernama Rie yang akan menjadi target mereka berikutnya. Kriminal lain bernama Hess berpikir bahwa melenyapkan seorang penyanyi sederhana akan menjadi tugas yang mudah. Mereka mulai berdebat tentang detail konyol mengenai gadis itu sampai seseorang menyuruh mereka menghentikan percakapan. Keduanya terus menggerutu tentang poin tersebut, bahkan mengetahui ukuran tubuh seseorang yang akan segera dieliminasi. Namun, Haier segera memperingatkan ada masalah besar dalam cara melaksanakan rencana tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pengawal pribadi gadis itu tidak lain adalah Ryoshin yang ditakuti dan berbahaya. Ekspresi Hess langsung berubah begitu mendengar nama itu dan ia berkata telah mendengar banyak rumor tentangnya. Ia bertanya apakah rekannya pernah melihatnya secara langsung dan kemampuan khusus apa yang dimiliki pengawal itu. Haier menjawab bahwa legenda mengatakan ia bisa menggunakan senjata apapun yang ada di dunia dengan sempurna. Kecepatan wahyu tersebut membuat para kriminal penasaran dan sedikit takut akan apa yang akan mereka hadapi. Tiba-tiba, suara misterius muncul di ruangan menyebut kedua pria itu pengecut. Tanpa ragu-ragu, orang baru di ruangan itu mengejek situasi tersebut dengan mengatakan bahwa pada akhirnya ia hanyalah pengawal biasa. Dia adalah Nader, kelas teroris berbahaya yang hanya melihat pengawal sebagai perisai daging. Ia berpikir mustahil bagi manusia biasa untuk membawa semua senjata di dunia bersamanya. Nader menjamin bahwa ia akan mengirim baik penyanyi maupun pelindungnya ke tempat yang sangat buruk saat waktunya tiba. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan rencana, ledakan biru yang dahsyat menghancurkan dinding ruangan mereka. Tirai asap menyebar ke seluruh lingkungan sementara para penjahat mulai terbatuk-batuk dengan putus asa. Benar-benar ketakutan, mereka mencoba melihat menembus debu dan menyadari sosok yang mengesankan mendekat. Para teroris benar-benar bingung tentang apa yang terjadi di tempat persembunyian rahasia mereka. Nader melebarkan matanya saat menyadari kehadiran mengintimidasi yang baru saja menyerbu tempat itu tanpa izin. Dari tengah reruntuhan, sosok dingin dan mengintimidasi dari pelindung legendaris yang sangat mereka takuti muncul. Ryoshin sendiri muncul dengan mata merahnya yang mencolok bersinar intens di tengah kegelapan. Para kriminal jatuh dalam keputusasaan saat melihat pria terkuat di dunia masuk ke tempat persembunyian dengan begitu mudah. Sementara mereka menyiapkan kekuatan untuk menyerang, filosofi perlindungan uniknya mulai dijelaskan. Ryoshin hanya melemparkan tas kerja berteknologi tinggi miliknya ke udara, mengabaikan pertanyaan putus asa para rivalnya. Tas kerja itu mulai terbongkar di udara dan melepaskan energi biru terang dalam jumlah besar. Ia mengaktifkan mode palu untuk memastikan bahaya tidak pernah mendekati kliennya dengan cara apapun. Dengan satu pukulan luar biasa dari palu raksasanya, ia melemparkan musuh-musuhnya jauh dengan kekerasan. Metodenya terdiri dari melenyapkan ancaman apapun bahkan sebelum ancaman itu sempat bertindak melawan target. Ryoshin melihat ke belakang dengan tenang setelah menghabisi semua orang, menegaskan kembali bahwa ia hanya menjalankan tugas profesionalnya. Di tanah dan memuntahkan darah, Nader mengeluh, menyuruhnya jangan bercanda dengan menyebut dirinya hanya pengawal. Ia pingsan. Kalah, mengetahui bahwa kenyataannya pria ini lebih mirip profesional yang kejam. Pemuda itu menangkap pegangan tas kerjanya di udara dengan presisi ekstrim. Setelah menyelesaikan pekerjaan lain dengan sukses, ia mengumumkan bahwa tujuannya tercapai, meningkatkan tingkat keberhasilannya ke angka 249% yang mengesankan menggunakan metode perlindungan tidak konvensional ini. Ia terus bekerja untuk menjaga kliennya tetap aman sepenuhnya. Sementara itu, di arena raksasa penuh lampu dan penggemar, pertunjukan sang idola akan segera dimulai untuk nyata. Seseorang menghubungi Ryoshin untuk mengucapkan selamat malam sementara penonton melambaikan tongkat cahaya biru mereka. Namun, di tempat terisolasi, beberapa sosok misterius mengenakan kostum tradisional memegang tongkat kayu. Ryoshin muncul duduk di tanah, tampak lelah, dikelilingi oleh orang-orang aneh yang mengepungnya. Pemimpin kelompok itu memperkenalkan diri sebagai Neo, kepala departemen dari organisasi kriminal tragedi yang ditakuti. Ia mengungkapkan dirinya sebagai teroris kelas S yang sangat berbahaya, siap menghadapi sang pelindung terkenal. Ryoshin bergumam serius sambil mengamati lawan-lawannya dengan pandangan lelah, muak dengan seluruh situasi yang tidak nyaman itu. Ia mengakui bahwa ia masih harus menempuh jalan panjang karena ia pikir telah melenyapkan semua orang yang akan mencoba merusak pertunjukan. Neo mengklarifikasi dengan cepat bahwa tujuan kelompoknya bukanlah penyanyi itu, melainkan si pengawal legendaris itu sendiri. Terkejut mengetahui bahwa dialah target sebenarnya, sang pelindung mendengar gadis itu berkata ingin mengajukan pertanyaan sebelum hal lain. Ia bertanya langsung tentang alasan ia memilih untuk melindungi kliennya menggunakan metode pertarungan yang ekstrim dan kejam. Ia mengulangi pertanyaan itu dengan keras, namun secara reflektif, ia mulai mengingat kenangan masa lalunya yang jauh. Semuanya dimulai saat ia baru saja bergabung dengan agensi dan menerima
menerima misi untuk mengawal grup musik wanita. Impian terbesar idola muda itu adalah membuat orang-orang di seluruh dunia bisa mendengar dan mencintai musik mereka. Hari besar penampilan pertama mereka akhirnya tiba di depan mata semua orang setelah banyak usaha dan latihan. Karena itu juga misi pertamanya, ia bersumpah dalam hatinya bahwa ia akan melindungi mereka dengan semua yang ia miliki. Namun, meskipun mengetahui lokasi dan identitas musuh, atasannya memutuskan untuk menunggu mereka menyerang terlebih dahulu. Khawatir dengan strategi yang diadopsi, pemuda itu bertanya pada bosnya apakah sikap pasif itu benar-benar akan berhasil. Ia menyarankan agar mereka menyerbu tempat persembunyian musuh segera untuk menetralkan bahaya sebelum ada serangan. Bosnya hanya tertawa, menyebutnya idiot dan mengingatkan bahwa mereka hanyalah pengawal sederhana dan bukan profesional. Ia memberitahu si pemula untuk berhenti memberi nasihat kepada atasannya dan membiarkannya menangani segalanya sendiri mulai saat itu. Namun, karena mereka memilih untuk menunggu secara pasif serangan musuh, tragedi mengerikan akhirnya terjadi. Rie berada di tanah menangis putus asa sambil memegang tubuh tak bernyawa salah satu temannya yang terkasih. Anggota grup musik lainnya juga akhirnya meninggal dengan cara yang brutal dalam serangan mendadak yang menentukan itu. Sambil menangis, gadis malang itu meratapi kehilangan semua temannya tanpa mampu menerima kenyataan mengerikan itu. Ryushin berdiri dia mengamati adegan yang menghancurkan itu sambil meminta maaf dari lubuk jiwanya atas kegagalan besar tersebut. Malam itu di bawah bulan purnama menandai hidup pemuda itu selamanya dengan rasa bersalah dan penyesalan yang sangat besar. Beberapa waktu kemudian, ia terisolasi di lorong gelap ketika bosnya muncul untuk berbicara dengan si pemula. Ia berkata ia menundukkan kepalanya karena gagal total dalam misi melindungi gadis-gadis itu seperti yang telah ia janjikan. Pemuda itu sangat meratapi karena telah membuat kesalahan besar dalam pekerjaan praktis pertamanya di perusahaan keamanan. Namun, bosnya bertanya apa yang ia bicarakan karena pada akhirnya mereka berhasil membuat Rie tetap hidup dan aman. Ia menjelaskan dengan dingin bahwa gadis-gadis lain di grup musik itu tidak memiliki uang untuk membayar perlindungan profesional. Gadis-gadis itu telah mengumpulkan semua tabungan yang mereka miliki untuk menyewa hanya satu pengawal untuk membantu mereka. Jumlah uang yang dikumpulkan oleh mereka cukup untuk menutupi biaya perlindungan hanya untuk satu orang. Karena Rie adalah orang yang bertanggung jawab menyerahkan pembayaran misi. Itu secara teknis dianggap sebagai kesuksesan komersial yang lengkap. Ia kemudian menyuruhnya berhenti meratapi karena tugas kontraktual perusahaan keamanan telah terpenuhi sepenuhnya. Sejak hari yang menentukan itu, pikiran pemuda itu diliputi oleh kesedihan mendalam yang ia coba tenggelamkan dalam minuman. Ia mulai berkeliaran di jalanan kota setiap malam hidup seolah-olah ia hanyalah cangkang kosong tanpa arah dalam hidup. Namun, pada suatu malam biasa saat berjalan tanpa tujuan, suara yang familiar datang dari jalan menarik perhatiannya segera. Melihat ke samping, ia melihat Rie bernyanyi di trotoar dengan gitarnya berjuang dengan berani untuk maju. Pemuda itu benar-benar terkejut menyadari bahwa bahkan setelah melalui tragedi mengerikan itu, ia tidak menyerah pada musik. Wanita muda itu terus tampil dengan pandangan cerah penuh tekad untuk mewujudkan impian teman-temannya. Ia menyimpan foto grup lama di dalam liontin untuk mengingatkan dirinya agar terus berjuang demi impian mereka semua bersama. Dengan mengamati tekad gadis itu, mantan pengawal itu akhirnya menemukan tujuan baru bagi hidupnya sendiri. Ia memutuskan ia akan melakukan segalanya untuk memastikan bahwa tragedi kejam seperti itu tidak akan pernah terjadi pada klien manapun lagi. Pemuda itu membuat janji hikmat bahwa ia akan memburu dan melenyapkan semua ancaman yang tersembunyi di dunia yang kejam ini. Neo merasa cerita itu mengharukan dan akhirnya memahami alasan di balik metode perlindungan agresif pemuda itu. Ia berdiri dan bertanya apa yang sebenarnya ia inginkan di sana, karena jelas ia tidak datang hanya untuk menonton pertunjukan Rie. Ryushin bertanya tentang tragedi, organisasi kriminal terkenal dan raksasa yang menyebarkan teror kemanapun ia pergi. Sang penjahat mengonfirmasi bahwa ia memang bagian dari kelompok teroris paling berbahaya dan berpengaruh yang beroperasi di bayang-bayang kota. Ia menjelaskan dengan cukup tenang bahwa ia datang ke lokasi sebagai perwakilan resmi dari organisasi yang ditakuti tersebut. Neo menjangkau ke arah sang pelindung dan mengungkapkan bahwa ia memiliki proposal bisnis yang tidak bisa ditolak untuk ditawarkan kepadanya hari ini. Pemuda itu cukup curiga dengan sikap tiba-tiba itu dan bertanya tentang apa tawaran kemitraan ini. Ia berjanji bahwa jika ia bergabung dengan kelompok itu, tidak ada dari mereka yang akan menyentuh Rie dengan imbalan sang pelindung menghentikan perburuannya terhadap para kriminal. Neo mengingatkannya bahwa ia tidak akan pernah bisa melenyapkan semua ancaman di dunia karena bahaya baru akan selalu muncul di bayang-bayang. Ia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa akan jauh lebih cerdas untuk bekerja sama dengan mereka yang setidaknya bisa diajak bernegosiasi. Neo menunggu dengan cemas dengan tangan terulur berharap untuk jawaban definitif atas tawaran aliansinya. Ia bertanya langsung apakah pelindung itu pernah mendengar pepatah populer tertentu yang sangat terkenal di dunia mereka. Ryushin menjawab dengan dingin mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak bernegosiasi dengan jenis teroris apapun. Terganggu oleh penolakan langsung tersebut, sang penjahat memanggilnya idiot sementara kaki tangannya bersiap untuk bertempur. Ia memerintahkan semua orang untuk menyerang tanpa ampun, menetapkan bahwa nasib pelindung lancang itu akan menjadi akhir. Pemuda itu membalas provokasi tersebut dengan bertanya dengan siapa ia pikir sedang berurusan dengan memanggilnya idiot. Ia mempertanyakan apakah para kriminal benar-benar tahu di mana mereka berdiri pada saat yang tepat dalam pertempuran itu. Tiba-tiba, getaran aneh mulai menyebar melalui lantai, menakut-nakuti para kaki tangan yang sedang maju. Dalam sekejap mata, semua listrik di lokasi benar-benar padam, meninggalkan lingkungan dalam kegelapan total. Para kriminal jatuh dalam keputusasaan saat menyadari mereka tidak bisa melihat apapun di sekitar mereka. Para kaki tangan mulai berteriak mencari pemimpin mereka sementara ia memegang tongkat logamnya
tongkatnya di tengah kegelapan pekat. Untuk menerangi lokasi, sang penjahat menggunakan kekuatannya untuk membuat tongkatnya terbakar dalam api yang intens. Ia memerintahkan semua orang sekuat tenaga untuk tetap tenang dan mempertahankan formasi tempur agar mereka tidak terkejut. Namun, melihat ke samping, ia terkejut melihat bahwa semua sekutunya telah dilumpuhkan di tanah. Tidak mengerti bagaimana itu terjadi begitu cepat, ia mengeluarkan jeritan ketakutan dihadapkan pada situasi aneh itu. Semua ini dilakukan secara strategis untuk membersihkan area bahkan sebelum penyanyi itu naik ke atas panggung untuk pertunjukan. Tiba-tiba, sang pelindung muncul dari bayang-bayang maju melawan pemimpin kriminal dengan kecepatan luar biasa. Mematikan pemutus arus arena adalah taktik standar miliknya untuk benar-benar mendominasi lawan dalam kegelapan. Gadis itu terkena sengatan listrik besar tanpa sempat menunjukkan reaksi defensif apapun. Pukulan kuat sang pelindung melemparkan teroris kuat itu jauh dengan kekuatan yang sangat absurd. Ia memuntahkan darah karena dampak dahsyat dari serangan langsung yang benar-benar mematahkan pertahanannya. Sang penjahat terlempar dengan keras melawan struktur panggung yang pecah karena kekuatan tabrakan. Jatuh dan terluka, ia menyadari dengan iritasi bahwa ia hanya berbicara untuk mengulur waktu dan memasang jebakan. Saat menghadapi tatapan kejam pemuda itu, ia menyebutnya iblis karena kekejamannya yang menakutkan dalam pertempuran. Ryushin berjalan dengan tenang menuju lawannya sementara tas kerjanya mulai mengumpulkan energi listrik biru lagi. Sang pelindung memperingatkan dengan serius bahwa mulai saat itu, ia mengklasifikasikan teroris muda itu sebagai ancaman. Ia mengaktifkan mode buku jari kuningan senjatanya dan menyatakan dengan dingin bahwa ia akan melenyapkannya untuk memastikan keselamatan semua orang. Energi biru mengelilingi tinju sang pahlawan menciptakan suasana tekanan murni dan bahaya mematikan bagi sang penjahat. Meski terpojok, ia tersenyum sinis mendengar tujuan yang hampir mustahil yang ingin ia capai. Pemuda itu tidak terguncang oleh provokasi tersebut dan tetap fokus melakukan pekerjaannya dengan presisi bedah. Neo benar-benar marah dan berteriak agar ia tidak terlalu sombong sebelum mencoba satu serangan putus asa terakhir. Ia maju dengan segalanya memegang tongkatnya yang dibalut api kolosal untuk mencoba menghancurkan lawannya sekali dan selamanya. Sang penjahat mempertanyakan apakah ia benar-benar percaya bahwa hanya satu orang saja yang mampu melenyapkan semua kejahatan di dunia. Ia menyuruh sang pahlawan menyimpan fantasi naifnya untuk saat ia tidur karena mimpi itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Dengan kekuatannya yang dilepaskan sepenuhnya, ia memegang senjata raksasa yang dibalut api merah dari kebencian murni. Teroris itu berteriak bahwa mimpinya tidak lebih dari ilusi kekanak-kanakan dari orang bodoh yang benar-benar tidak terhubung dengan kenyataan. Namun, sang pahlawan menanggapi serangan itu dengan pukulan luar biasa yang menembus penghalang suara dengan dampak yang memekakan telinga. Pukulan langsung dan tepat mengenai dada lawan tepat di tengah menghentikan serangannya dan membuang semua api. Ia jatuh kalah di depan panggung utama sementara penyelenggara acara menonton semuanya dari jauh. Terkejut, benar-benar pingsan, sang penjahat merintih kesakitan jatuh di atas beton tanpa kekuatan untuk bahkan mencoba bangkit kembali. Seorang anak laki-laki dari tim bingung melihat senjata raksasa yang jatuh itu sebagai tongkat cahaya raksasa, menciptakan situasi yang sangat lucu di tempat kejadian. Sang pahlawan mengambil langkah maju, menyadari bahwa mungkin ia melebih-lebihkan sedikit dalam kekuatan pukulan yang diberikan terhadapnya. Ia mengakui dengan tenang bahwa ia salah menghitung kekuatannya sendiri saat melayangkan pukulan terakhir itu ke pemimpin kelompok kriminal tersebut. Teroris muda itu hanya menatapnya dalam keheningan total dengan pandangan tidak percaya setelah dikalahkan begitu mudah. Ryushin merenungkan kritiknya dan mengakui bahwa pada awalnya, ia juga berpikir mimpi Rie hanyalah fantasi naif, tetapi tindakan gadis yang bertekad itu membuktikan padanya bahwa adalah mungkin untuk mengubah hal-hal secara nyata dengan usaha. Ia pernah berkata bahwa jika orang-orang saling membantu satu demi satu, mungkin mimpi itu suatu hari nanti akan menjadi nyata. Pemuda itu merenungkan jumlah penduduk yang sangat besar di dunia, namun penyanyi itu memiliki jawaban cemerlang dalam pikirannya. Ia menjelaskan bahwa alih-alih hanya berdiri di sekitar berbicara dan berteori, hal yang paling penting adalah benar-benar bertindak untuk membuat perbedaan. Dengan senyum yang indah, Rie menyimpulkan dengan mengatakan bahwa tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi sampai mereka benar-benar mencoba dengan hati mereka. Ia memulai dengan tampil hanya untuk 10 orang di panggung kecil dengan banyak kesederhanaan dan dedikasi. Seiring berjalannya waktu, penontonnya tumbuh menjadi puluhan dan kemudian ratusan penggemar yang bersemangat. Dan sekarang ia akhirnya tampil sebelum arena raksasa dengan ribuan orang meneriakan namanya. Ryushin menyadari dari getaran penonton bahwa sudah hampir waktunya penyanyi muda itu naik ke panggung utama. Ia percaya bahwa jika ia terus melenyapkan ancaman satu persatu, ia akan berhasil menyingkirkan dunia dari semua bahaya. Neo membalas ide itu, menyuruhnya untuk tidak konyol karena ancaman baru akan selalu terus muncul tanpa henti. Ia menyatakan secara kategoris bahwa mustahil untuk melenyapkan semua kriminal di dunia secara definitif. Sang penjahat bersikeras pada proposal kemitraannya mengatakan bahwa akan jauh lebih cerdas baginya untuk bergabung dengan kelompoknya. Ryushin tersenyum sedikit dan berkata bahwa itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah diketahui siapapun sampai mereka benar-benar mencoba dengan hati mereka. Sang pahlawan mengejek dengan menyuruh anak laki-laki dari tim untuk melambaikan tongkat cahaya biru dan menikmati pertunjukan besar Rie. Anak laki-laki itu menggerutu dalam diam dengan mata tertutup karena seluruh situasi membuatnya cukup kesal. Janji yang hampir
absurd untuk melindungi semua orang benar-benar bergema luar biasa dalam pikiran sang pahlawan. Sang penjahat menggigit bibirnya dengan amarah menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan sesuatu yang begitu sempurna terjadi. Ia berjanji bahwa ia akan membuat dia mengerti kenyataan pahit dengan cara terburuk tepat di sana pada saat itu juga. Gadis itu melayang di udara mengonsentrasikan energi magis dalam jumlah besar untuk melepaskan serangan terakhir. Pemuda itu tetap teguh pada posisinya sementara ia mengamati kekuatan kolosal yang akan runtuh menimpanya. Mata merahnya bersinar intens dengan energi yang terakumulasi menunjukkan bahwa ia juga siap untuk bertindak. Ledakan energi biru yang menggelegar mengambil alih pemandangan menghasilkan tekanan udara yang sangat keras. Ia menyatakan dari atas bahwa harapannya tidak lebih dari kata-kata kosong tanpa arti praktis. Sang penjahat berteriak bahwa ia akan meledakkan seluruh stadion menghancurkan mimpi pemuda itu dan juga penyanyi muda itu sekaligus. Bola kolosal energi destruktif dilemparkan ke tanah dengan tujuan menghancurkan segalanya. Pemuda itu memperingatkan bahwa ia tidak akan membiarkan ini dan mengaktifkan mode tongkat sorak yang mengejutkan dari peralatannya. Ia mengingat sumpah suci lamanya untuk tidak pernah membiarkan tragedi mengerikan seperti itu terjadi lagi. Ia melompat ke depan. Dengan kecepatan tinggi memulai gerakan serangan balik yang sangat gesit dan tepat. Sang pahlawan melompat menuju bola magis raksasa tanpa menunjukkan sedikitpun rasa takut dihadapkan pada akhir yang dekat. Ia mengatakan bahwa serangan api biru itu adalah ukuran yang sempurna untuk terlihat seperti efek khusus untuk pembukaan pertunjukan. Pemuda itu memegang senjata terangnya dengan kuat di udara, memusatkan semua kekuatannya untuk melawan serangan lawannya. Sinar cahaya biru yang luar biasa ditembakkan, merobek kegelapan stadion dengan kekuatan destruktif yang tak tertandingi. Energi itu menghilang di langit dengan cemerlang, meniru kembang api pesta besar dengan sempurna. Sang penjahat dibiarkan benar-benar lumpuh di udara saat melihat bahwa serangan terkuatnya dengan mudah dibatalkan oleh sang pahlawan. Sementara itu, rambut putih berkilau Rie mulai bergerak lembut dengan angin panggung. Penyanyi muda itu berjalan dengan langkah percaya diri menuju pusat arena di bawah lampu sorot biru produksi. Ia mendongak, kagum pada efek cahaya indah yang baru saja diciptakan sang pahlawan dengan serangannya di langit. Di antara penonton, para penggemar mengamati langit berbintang dan pertunjukan cahaya terang. Dengan pandangan penuh kekaguman dan kejutan, Rie tersenyum lembut saat menyadari bahwa semuanya berjalan sempurna berkat usaha tak kenal lelah pelindungnya. Tongkat sorak bersinar intens, melambangkan harapan dan awal dari era baru yang penuh kedamaian dan musik. Sang pahlawan mulai turun perlahan menuju tanah setelah menyelesaikan misinya dengan penguasaan dan teknis kesempurnaan. Ia mendarat dengan lembut di dekat pemimpin yang kalah, mempertahankan postur teguh seseorang yang menyelesaikan tugas profesional mereka. Idola muda itu mengamati cakrawala dengan tekad, bersinar seperti bintang sejati yang dilahirkannya. Ia memberikan senyum ringan dan manis, bersiap untuk bernyanyi dan memikat kerumunan penggemar yang menunggu dengan cemas. Seluruh penonton mulai berteriak dengan emosi dengan poster dan spanduk yang menyatakan cinta abadi mereka untuk penyanyi terkenal itu. Ia mengangkat tangannya yang bersarung ke arah langit untuk memberikan sinyal awal bagi lagu pertamanya dan yang luar biasa hari ini. Sang idola berteriak ke mikrofon menanyakan apakah semua orang akhirnya siap untuk malam terbesar dalam hidup mereka di arena. Publik merespons dengan raungan sukacita yang memekakkan telinga sementara. Lampu panggung menari selaras dengan musik. Banyak penggemar sangat tersentuh, bahkan menangis bahagia saat melihat bintang besar mereka bersinar di atas panggung, jatuh di tanah dan benar-benar kalah. Sang penjahat mengamati tontonan itu tanpa berhasil mengucapkan satu kata pun kemarahan. Sang pahlawan melihat ke arahnya dan bertanya dengan tenang apakah ia akhirnya berhasil kembali sadar setelah menerima dampak pukulan itu. Ia menyuruh gadis itu untuk tidak mencoba bangkit dan duduk saja di sampingnya untuk menikmati pertunjukan dalam kedamaian total. Ia menunjuk ke panggung yang diterangi dan bertanya apakah penyanyi yang tampil begitu cemerlang tidak benar-benar cantik. Sementara itu, anak laki-laki dari tim melambaikan tongkat api merah raksasa dengan gembira seolah-olah itu adalah mainan. Neo tetap dalam keheningan total sementara ia mencoba memproses kekalahan memalukan yang baru saja ia derita. Ia berkata dengan nada meremehkan bahwa meninggal di tangan mereka akan jauh lebih mudah daripada nasib yang menantinya sekarang. Ia memperingatkan bahwa karena negosiasi gagal, baik ia maupun penyanyi itu sekarang berada di radar teroris terburuk. Dihadapkan dengan ancaman nyata dari kelompok berbahaya seperti itu, ia bertanya apa yang ia rencanakan untuk bertahan hidup. Sang pahlawan memfokuskan tatapan tekadnya pada sang penjahat menunjukkan bahwa ia tidak takut pada kriminal manapun dalam organisasi itu. Sementara itu, di panggung utama, Rie bernyanyi dengan gembira dan memikat seluruh penonton yang hadir dengan suaranya yang indah. Ia menyatakan dengan keyakinan bahwa ia akan terus melakukan pekerjaan perlindungan yang persis sama yang selalu ia lakukan dengan penguasaan. Pemandangan kemudian berubah tiba-tiba menjadi Naftafol, kota yang terkenal sebagai tempat persembunyian banyak kriminal. Sekelompok prajurit lokal menunggu dengan cemas untuk memastikan apakah itu benar-benar lokasi penyergapan yang tepat. Sebuah tangan memegang koper berteknologi tinggi dengan erat, menandakan bahwa momen aksi akhirnya dimulai di sana. Ryoshin muncul dengan Neo yang tertangkap dan bertanya apakah ini kota yang seharusnya didominasi sepenuhnya oleh organisasi tragedi tersebut. Ia bersiap menghadapi pertempuran yang akan segera terjadi sembari terus menjaga tawanannya dalam kendali dan pengawasan ketat. Para kriminal lokal sangat murka dengan invasi mendadak itu dan bertanya siapa pria yang begitu berani tersebut. Ryoshin hanya memperingatkan bahwa layanan perlindungannya dimulai pada saat itu juga dan bersiap
bersiap melepaskan kekuatannya. Seluruh gerombolan kriminal maju dengan penuh kekerasan untuk mencoba menghancurkan sang penyusup tanpa ragu sedikit pun. Ia bergerak dengan kelincahan luar biasa, menghindari serangan para kaki tangan dengan cara yang sangat cepat dan penuh gaya. Neo, yang tetap terikat dan dibungkam, mencoba menggerutu sambil mengamati semua pemukulan gila itu dari jarak dekat. Sang pahlawan mengaktifkan mode palu senjatanya untuk memusnahkan kekuatan musuh dengan pukulan yang sangat kuat. Tiga lawan tangguh mencoba melakukan serangan gabungan dan terkoordinasi untuk mencoba menembus pertahanannya yang tidak tertembus, tetapi dengan satu gerakan melingkar dari palu kolosalnya, ia melepaskan gelombang kejut biru yang menghancurkan. Dampak kekerasan itu melemparkan banyak lawan hingga jauh, meninggalkan lantai yang tertutup oleh musuh yang kalah dan terjatuh. Kemudahan saat ia mengalahkan seluruh kelompok tersebut membuat pemimpin bandit benar-benar terdiam dan lumpuh. Ia berteriak dengan marah, menanyakan apa yang dipikirkan sang pahlawan dengan menginvasi wilayah mereka dengan kekerasan seperti itu. Pria muda itu mengabaikan kemarahan lawannya dan bertanya apakah mereka tidak bisa melihat apa yang ada tepat di depan mata mereka. Ia menyatakan dengan keseriusan penuh bahwa semua yang baru saja ia lakukan adalah bagian dari standar pekerjaan perlindungan ekstrim miliknya. Para kriminal saling memandang dengan bingung dan berkeringat dingin, tidak mampu memahami logika dari penalaran aneh tersebut. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa rumor itu benar dan pengawal terkenal itu memang tidak waras. Pemimpinnya merokok cerutunya dengan tenang dan mempertanyakan apakah pembantaian itu benar-benar terlihat seperti perlindungan bagi orang normal manapun. Ia adalah Ostium, penjaga gerbang Naftafal dan teroris kelas kakap yang sangat berbahaya menurut catatan. Ryoshin membalas tanpa ragu, menyatakan bahwa baginya semua kriminal yang ada di sana hanyalah risiko nyata yang akan segera terjadi. Ia menjelaskan bahwa ia lebih memilih untuk melenyapkan mereka semua sekarang sebelum mereka memutuskan untuk menjadi ancaman nyata bagi kliennya. Salah, satu kaki tangan mencoba maju dengan marah, tetapi Ostium yang kuat memberi isyarat tangan agar ia menunggu sebentar. Sang penjaga gerbang berpengalaman itu mengatakan ia ingin mengajukan pertanyaan krusial sebelum mereka memulai pertempuran yang sebenarnya. Ia ingin tahu bagaimana sang pahlawan berhasil menemukan tempat persembunyian rahasia itu sementara sang tawanan mengerang gugup di tanah. Nya memalingkan muka dan mulai berkeringat dingin saat menyadari bahwa rahasianya akan segera terungkap di hadapan sekutunya. Ia menyoroti bahwa lokasi itu adalah rahasia mutlak yang bahkan tidak diketahui oleh anggota agensi keamanannya sendiri. Ia mencoba membenarkan dirinya dengan sia-sia melalui sumbatan di mulutnya sementara wajahnya memerah karena malu. Sang pahlawan melepaskan sumbatan tawanan itu agar ia bisa bernapas dan mengatakan kebenaran di depan semua rekannya. Ia mulai tertawa histeris dan berusaha mati-matian menyembunyikan rasa bersalahnya yang besar karena telah membocorkan lokasi tersebut. Ryoshin hanya menatapnya dengan pandangan bingung karena tidak mengerti alasan dibalik reaksi skandal dan aneh dari sang penjahat. Ostium mengingat dengan bangga bahwa lokasi itu adalah satu-satunya jalan masuk ke pusat kota dan dijaga ketat oleh para elit. Ia dengan bangga menyatakan bahwa sepanjang sejarah, ia tidak pernah membiarkan penyusup manapun melewati gerbang yang tidak tertembus itu dalam keadaan hidup. Pemimpin kriminal itu mengatakan bahwa satu-satunya alasan mereka mengungkapkan lokasi tersebut adalah untuk mengubah tempat persembunyian itu menjadi makam sang pahlawan. Nyo juga berteriak dengan percaya diri, mengatakan bahwa teman-temannya yang kuat akan menghancurkan sang pelindung tanpa kesulitan. Namun, suasana percaya diri itu hancur ketika Ostium yang berpengalaman menarik perhatiannya dengan nada suara yang sangat serius. Prajurit kuat itu menatapnya dengan pandangan yang menakutkan dan bertanya apakah ia sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia menuduhnya telah membocorkan lokasi tempat persembunyian rahasia mereka sendiri hanya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Sang pemimpin juga bertanya di mana semua bawahan yang seharusnya bertarung dan melindungi keamanan markas. Dengan sangat canggung, ia mengaku bahwa mereka semua akhirnya tertangkap dan dibawa langsung ke arena race show. Ryoshin bertanya apakah ia juga menjual bawahannya sendiri, tetapi ia membantahnya dengan mengatakan bahwa mereka semua tertangkap bersama. Ostium berkata dengan nada meremehkan bahwa ia adalah sampah yang memberikan reputasi buruk bahkan kepada penjahat terburuk di wilayah tersebut. Ia memutuskan dengan dingin bahwa begitu ia selesai berurusan dengan Ryoshin, wanita itu akan segera dieksekusi tepat di sana di markas. Pengungkapan itu membuat sang gadis benar-benar ngeri, tidak mampu mempercayai nasib kejam yang menantinya. Ia putus asa saat menyadari bahwa nyawanya sendiri dalam bahaya besar setelah membuat pilihan bodoh itu. Neo mengaku dalam pikirannya bahwa ia benar-benar percaya sekutunya akan mampu membantai sang pelindung yang kuat. Ia menyadari dengan ketakutan bahwa jika pengawal terkenal itu akhirnya kalah dalam pertarungan tersebut, ia juga akan mati setelahnya. Ryoshin menatapnya dengan ejekan dan berkomentar bahwa sepertinya rekan-rekannya sendiri benar-benar tidak menyukainya. Ia mencoba berargumen dengan mengatakan secara menyedihkan bahwa itu semua hanyalah kesalahpahaman yang buruk. Di antara rekan Guild, para kaki tangan lainnya berteriak dengan kebencian, berjanji untuk mencabut tanduknya dan menggunakannya secara brutal sebagai hukuman. Sambil menangis, ia mendengar mantan sekutunya mengatakan bahwa ia selalu sangat menyebalkan karena pakaiannya yang mencolok. Mereka terus menghina, mengatakan bahwa ia hanyalah penipu konyol yang bahkan tidak pantas mengenakan gaya rambut itu. Terkesan oleh tingkat dendam tersebut, sang pahlawan bertanya apa yang ia lakukan sampai begitu dibenci oleh rekan kerjanya sendiri. Sambil terisak dan gemetar ketakutan, ia mengamati pandangan haus darah yang diarahkan padanya dari semua bagian ruangan. Dengan putus asa, sang gadis memohon dalam hati agar sang pahlawan bertahan dengan kuat dan berhasil mengalahkan mereka semua dalam pertempuran. Ostium memutuskan untuk memberikan ultimatum kepada sang pahlawan, mengatakan ia bersedia menawarkan satu kesempatan berharga baginya. Ia menuntut agar sang pelindung menyerahkan sang pengkhianat sebagai ganti izin untuk meninggalkan
tempat itu tanpa cedera. Ia memohon kepada pemuda itu untuk tidak mempercayai kata-kata mereka, mengingat dengan putus asa bahwa teroris tidak pernah menepati janji. Sang pahlawan tetap berpikir, mengamati semua diskusi dramatis itu dengan pandangan yang benar-benar dingin dan penuh perhitungan. Saat melihat air mata tulus di mata sang gadis, ia mengeluarkan gerutuan reflektif ringan sebelum membuat keputusan akhirnya. Sang pahlawan menggaruk kepalanya dengan santai, berpura-pura bahwa ia sangat bimbang tentang sikap apa yang harus diambil pada saat itu. Ia berbohong tanpa malu-malu, mengatakan bahwa ada terlalu banyak musuh dan ia tidak melihat kemungkinan untuk memenangkan pertempuran itu sendirian. Sang pahlawan menjambar rambutnya dan mengatakan mungkin lebih baik menerima perjanjian damai yang diusulkan oleh pemimpin geng. Neo berteriak putus asa, menyatakan bahwa ia memang mampu menang karena ia mengalahkan lawan tingkat S dengan mudah. Ia membalas, mengatakan bahwa jika ia bertarung untuk menyelamatkannya, ia akan bertindak sebagai pengawal yang melindungi seorang teroris yang ditakuti. Sang gadis berargumen dengan cara yang lucu, mengatakan bahwa bahkan teroris pun memiliki hak untuk menyewa pengawal pribadi. Meninggalkan candaan itu, sang pahlawan membungkuk untuk memegang kembali gagang koper tempurnya yang kuat. Ia mengingat dengan serius bahwa secara teknis ia bahkan bukan klien resmi yang lakukan semacam pembayaran kepadanya. Pria muda itu mulai berbalik untuk meninggalkan lokasi, meninggalkan sang penjahat menghadapi nasibnya sendiri di hadapan mantan sekutunya. Sang wanita muda benar-benar terlantar saat menyadari bahwa satu-satunya penyelamatnya akan meninggalkannya tanpa ampun. Melihat pengawal itu akan pergi, kaki tangan yang haus darah maju ke arahnya dengan senjata tajam mereka. Mereka berteriak dengan marah bahwa semua pengkhianat organisasi harus menerima hukuman berat. Para kriminal melompat ke arah gadis tak berdaya itu yang mengeluarkan jeritan ketakutan mutlak saat melihat pedang mendekat. Ia terus berteriak putus asa memanggil nama sang pahlawan, memohon bantuan di detik terakhir hidupnya. Pria muda itu melirik dari sudut matanya, mengamati sang gadis yang berjuang demi hidupnya. Di tengah serangan kaki tangan tersebut, di ambang keputusasaan, ia berteriak dengan sekuat tenaga bahwa ia secara resmi menyewa sang pahlawan sebagai pelindungnya. Mendengar permintaan resmi untuk menyewa, sang pelindung segera berhenti berjalan, menunjukkan minat pada usulan tersebut. Ia menunjukkan senyum tipis dan bertanya, apa metode pembayaran yang ditawarkan untuk layanan pengawalan baru ini? Ia menawarkan semua jumlah uang yang diinginkan, tetapi sang pahlawan dengan cepat menolak, mengatakan ia tidak tertarik pada uang. Sang pahlawan menampilkan layar hologram digital terang yang mengungkapkan apa yang sebenarnya ingin ia terima sebagai ganti bantuannya. Sang gadis mengamati layar yang melayan itu dengan mata yang berlinang air mata, mencoba memahami syarat-syarat dari kontrak. Mendadak itu, dokumen tersebut menuntut agar ia menyerahkan semua informasi rahasia yang ia miliki tentang organisasi kriminal tersebut. Sang pelindung memastikan dengan senyum di wajahnya bahwa ia menginginkan setiap detail kecil yang ia ketahui tentang tragedi yang mengerikan itu. Ia benar-benar ngeri setelah membaca klausul tersebut, mengetahui bahwa menyerahkan data ini adalah pengkhianatan yang tidak termaafkan bagi kelompok tersebut. Ia hanya terus berjalan keluar ruangan, memperingatkan bahwa jika ia menolak, perjanjian akan segera dibatalkan. Para kaki tangan kembali maju dengan pedang tajam mereka, memaksa sang wanita muda untuk membuat keputusan cepat di bawah ancaman kematian. Tanpa pilihan lain untuk bertahan hidup, ia menangis keras dan setuju untuk menandatangani kontrak digital di detik terakhir yang tersedia. Kontrak virtual tersebut ditandatangani seketika, mengesahkan perjanjian perlindungan ekstrim antara pemuda itu dan wanita muda tersebut tepat di sana. Sambil menangis lega, ia berteriak, menunjukkan layar digital, memastikan bahwa ia menandatangani dokumen itu persis seperti yang diinginkan. Puas, ia mengatakan bahwa kontrak berlaku dan melepaskan sambaran petir biru yang kuat yang menghantam musuh tepat di lokasi. Serangan listrik itu melemparkan para kaki tangan jauh dengan keras, meninggalkan semua musuh terluka parah di lantai. Postium tetap benar-benar tidak terpengaruh saat mengamati bawahannya jatuh kalah di sekitarnya. Niao menangis dengan emosi dan berkata dengan malu-malu bahwa ia akan mengandalkan bantuan pelindungnya yang baru dan sangat kuat. Sang pahlawan tersenyum ramah sambil menampilkan kontrak digital dan secara resmi memanggilnya klien tersayang. Sang pelindung kembali maju ke arah pertempuran, mengumpulkan sejumlah besar energi listrik di tinjunya. Ia melancarkan pukulan yang sangat cepat dan akurat, mengirim kaki tangan lain ke udara tanpa usaha sedikit pun. Kaki tangan yang tersisa berteriak marah sambil mengamati sekutu mereka. Dikalahkan dengan begitu mudah. Beberapa lawan mencoba mengepungnya pada saat yang sama untuk mencoba menemukan celah dalam gaya bertarungnya yang sempurna. Ryoshin menghindar dengan terampil dan memberikan pukulan dahsyat yang membuat satu lawan lagi pingsan seketika. Ia melanjutkan serangan baliknya yang kejam, menjatuhkan setiap lawan yang berani berdiri di jalannya dengan gerakan cepat dan presisi. Ia dengan mudah mengalahkan gelombang kriminal yang mencoba menyerangnya secara bersamaan. Tiga lawan berbahaya dan bersenjata berlari ke arahnya mencoba serangan terakhir yang putus asa untuk mengalahkannya. Bentrokan antara kekuatan itu menghasilkan penghalang energi biru terang yang sangat besar yang menelan seluruh medan pertempuran. Namun dengan penguasaan yang ekstrim, sang pahlawan melenyapkan mereka semua dalam beberapa detik dengan lucutan listrik yang sangat kuat. Nyo mengamati semuanya dengan benar-benar lumpuh dan kagum pada tingkat kekuatan absurd dari pengawal muda itu. Ia hampir tidak percaya bahwa ia melenyapkan begitu banyak musuh elit dalam sekejap mata dan tanpa menderita satu goresan pun. Sang gadis menyimpulkan dalam pikirannya bahwa kekuatan asli pria itu jauh melampaui semua legenda dan
rumor yang ia dengar. Namun, ia merenung bahwa sang penjaga Ostium adalah lawan yang sama sekali berbeda dengan kemampuan luar biasa. Kota Naftafol dikenal di seluruh dunia karena menampung kriminal terburuk dan paling dicari sepanjang sejarah. Justru karena ini adalah wilayah yang sangat bermusuhan, tidak ada pengawal lain yang pernah berhasil menginjakkan kaki hidup-hidup di lokasi itu. Dan alasan utamanya adalah kehadiran Ostium yang mengintimidasi penjaga legendaris yang bertugas mengawasi pintu masuk. Sang pahlawan mengamati tubuh-tubuh yang jatuh di lantai dan mencatat bahwa sekarang satu-satunya musuh yang tersisa yang berdiri di ruangan itu adalah sang perokok tua. Ostium memuji penampilan pemuda itu, mengakui bahwa ia tidak menyangka ia akan menghabisi begitu banyak tentara elit begitu cepat. Ia bertanya apakah koper berteknologi tinggi yang dipegang sang pahlawan adalah sumber tempat ia menarik semua senjata tempur itu. Pria tua itu mengaku sangat terkesan dengan keserbagunaannya, tetapi menjamin bahwa ia tidak akan pernah berhasil melewatinya. Asap hijau yang misterius dan padat mulai memancar dari tubuh sang penjahat sementara ia bersiap melepaskan kekuatannya. Ryoshin mengamati dengan perhatian energi aneh itu, mencoba mengungkap jenis teknik rahasia apa yang akan digunakan lawannya. Tiba-tiba, tubuh Ostium mulai berubah secara aneh menjadi plat logam raksasa yang sangat tahan lama. Bagian logam bersatu dengan sempurna membentuk penghalang besar dengan dua mata biru yang bersinar dalam kegelapan. Sang penjahat sendiri mengungkapkan dengan nada yang mengesankan bahwa dirinya sendiri adalah gerbang fisik legendaris yang memberikan akses ke kota terlarang. Sang pahlawan menganggap kemampuan transformasi itu cukup menarik dan mengacungkan senjatanya, siap menguji ketahanannya. Gerbang logam yang sangat besar itu terus tumbuh dalam ukuran, menempati seluruh ruang jalan dengan strukturnya yang kolosal. Pria muda itu berlari dengan kecepatan penuh, memberikan pukulan yang luar biasa kuat terhadap baju zirah besar sang gerbang agung. Ia tetap fokus pada pertempuran, mengetahui bahwa ia perlu menemukan cara untuk menghancurkan penghalang logam yang tidak tertembus itu. Suara gemuruh sang penjaga bergema di seluruh lingkungan, menjamin bahwa tidak ada penyusup yang akan pernah berhasil melewati pertahanannya. Sang pahlawan tersenyum dari sudut mulutnya dan bertanya apakah ia begitu yakin akan hal itu sementara tangan kanannya mulai bersinar dengan hebat. Ia membongkar kopernya dan membentuknya menjadi meriam laser berteknologi tinggi raksasa untuk memusnahkan rintangan itu. Sejumlah besar energi biru mulai terkonsentrasi di ujung meriam, menghasilkan cahaya yang sangat kuat. Sang pelindung menembakkan sinar energi terkonsentrasi yang kuat dan menghancurkan langsung terhadap baju zirah lawannya. Meriam laser menghantam pusat gerbang logam yang sangat besar, menghasilkan ledakan percikan biru di seluruh lorong yang gelap. Ryoshin sedikit terkesan setelah menyadari bahwa bahkan setelah tembakan yang mengerikan itu, gerbang tersebut tidak menderita kerusakan yang terlihat. Niao berteriak, memperingatkan bahwa sia-sia untuk mencoba menghancurkan pertahanan itu hanya dengan menggunakan kekuatan serangan murni karena baju zirahnya. Ia memberitahu bahwa di masa lalu, puluhan pemimpin agensi keamanan bersatu hanya untuk mencoba menghancurkan pertahanannya. Tetapi bahkan tidak semuanya bersama-sama berhasil membuat satu goresan pun pada tubuh kolosal sang penjaga yang ditakuti itu. Terintrik oleh pengungkapan itu, sang pemuda bertanya kondisi khusus apa yang diperlukan untuk membuka gerbang tersebut. Ia menanyakan rahasianya kepada sang tawanan, tetapi ia mengaku sambil menangis bahwa ia benar-benar tidak tahu apa itu. Ostium mengejek Niao dari atas, mengatakan dengan nada mengejek bahwa kepala gadis itu benar-benar kosong di dalam. Ia berteriak, mengatakan bahwa ia bukan orang bodoh, tetapi sang pahlawan setuju dengan sang penjahat dan menyatakan bahwa ia memang bodoh. Sang penjaga mengatakan bahwa ia sudah tidak tahan dengan kehadirannya sejak awal dan bahwa ia sangat senang akhirnya bisa menyingkirkannya. Dengan marah, ia bertanya apa yang telah ia lakukan begitu parah sehingga dibenci begitu hebat oleh semua rekannya. Gerbang logam raksasa itu mengungkapkan bahwa orang-orang yang sembrono dan berkhianat seperti dialah yang paling ia benci di seluruh dunia. Ostium mengatakan bahwa tanggal dan lokasi penyergapan terhadap Ryoshin tertulis dengan jelas di papan pengumuman markas. Ia mengeluh bahwa ia hanya mengabaikan jadwal resmi dan memutuskan untuk bertindak sendiri dengan kaki tangannya. Niao sama terkejutnya saat mengetahui peringatan tersebut, sementara sang pahlawan berkomentar dengan ejekan bahwa sekarang ia mengerti alasan semua orang membencinya. Sang penjaga menyatakan bahwa ia melakukan kesalahan konyol yang sama dengan menandatangani kontrak dengan sang pahlawan tanpa membaca syarat-syaratnya sampai akhir. Ia berteriak dengan marah, mengatakan bahwa orang-orang bodoh yang tidak tahu cara membaca sesuatu dengan benar harus dihilangkan dari dunia ini. Sang gadis mencoba membela diri, mengklaim bahwa ia bukan orang bodoh, tetapi sang pahlawan segera membalas, mengatakan ia memang benar-benar bodoh. Ia menyatakan dengan berani bahwa ia membaca 2 buku per minggu, tetapi Ryoshin mengejek, bertanya apakah bacaan itu adalah dongeng. Saat mereka berdebat, sang pemuda mulai menganalisis bagaimana aturan aktivasi kekuatan pertahanan bekerja di dunia. Ia tahu bahwa kemampuan khusus Ostium terdiri dari menciptakan gerbang besar yang menghubungkan dimensi yang berbeda. Karena puluhan kaki tangan lewat di sana setiap hari, syarat untuk membuka gerbang tidak mungkin sesuatu yang rumit atau sulit. Sang pahlawan menyimpulkan bahwa sang penjahat sangat marah karena Neo melupakan aturan yang sangat sederhana untuk melintasi gerbang. Tiba-tiba, detail krusial terlintas di benak Ryoshin, membuatnya membelalakan mata dengan penemuan besar. Sang pelindung muda itu mengamati gerbang logam yang sangat besar di hadapan
hadapannya dengan tatapan yang benar-benar fokus dan penuh kepastian. Sang gadis terus menggerutu bahwa ia bukan orang bodoh, tetapi sang pahlawan menyuruhnya tutup mulut dengan cara yang kasar agar tidak menghalangi. Ia mengeluh, bertanya apakah ia tidak ada di pihaknya, tetapi Ryoshin hanya memperingatkan bahwa ia sudah mengungkap seluruh misteri tersebut. Ia mengumumkan dengan tenang kepada lawan logam raksasanya bahwa ia menemukan kondisi sebenarnya untuk membuka jalan tersebut. Ia berkomentar dengan ejekan bahwa aturannya sangat sederhana dan sekarang ia mengerti alasan kemarahan besar sang penjaga. Gerbang besi yang sangat besar itu mulai bergetar sedikit menghadapi pengungkapan yang mengejutkan dan mendadak yang dibuat oleh sang penyusup. Sang gadis membelalakan matanya, tidak mengerti bagaimana sang pahlawan berhasil memecahkan rahasia penghalang itu dalam waktu pertempuran yang begitu singkat. Sang pelindung mulai memberikan penjelasan logis singkat tentang bagaimana kemampuan khusus dunia ini dikategorikan. Sang pahlawan menjelaskan bahwa kelas kemampuan pertama didasarkan pada kekuatan serangan murni yang digunakan untuk menghancurkan musuh. Kategori kemampuan besar kedua berfokus pada teknik pertahanan padat yang dibuat untuk membatalkan serangan langsung. Akhirnya, ada jenis khusus dengan aturan aktivasi yang sangat bervariasi sesuai dengan kompleksitas setiap teknik. Ia mencontohkan dengan mengatakan bahwa pada jenis ofensif, semakin kompleks kondisi untuk menggunakannya, semakin kuat serangannya. Dalam jenis pertahanan, fungsinya justru kebalikan dari apa yang terjadi dengan kekuatan serangan. Karena kekuatan kelas khusus terlalu bervariasi, ia memutuskan untuk mengabaikan kategori itu untuk fokus pada masalah saat ini. Ryoshin menyimpulkan bahwa kekuatan ostium untuk berubah menjadi gerbang yang tidak tertembus adalah teknik murni tipe pertahanan dan menilai dari resistensi absurd yang ditunjukkan terhadap tembakan meriam laser, baju zirahnya pasti sangat kolosal. Sang pahlawan menyimpulkan bahwa kondisi yang diperlukan untuk membuka kunci dan membuka jalan besi yang sangat besar itu pasti sangat sederhana. Ia bertanya apakah sang gadis berhasil memahami logikanya, sementara ia memohon dengan rasa ingin tahu untuk mengetahui apa rahasia besar itu. Pria muda itu menyiapkan rantai listriknya yang terang, mengumumkan bahwa jawaban atas teka-teki itu sangat jelas. Ia melemparkan rantai energi biru ke udara, mengikatnya dengan kuat ke gagang logam gerbang yang sangat besar itu. Rantai listrik itu kusut dengan kuat dikait, memastikan cengkeraman yang kokoh untuk gerakan yang akan ia lakukan selanjutnya. Kabel terang benar-benar terentang, menghasilkan tekanan luar biasa pada dua pintu struktur kolosal itu. Sang pahlawan memegang rantai dengan kuat dan mengungkapkan bahwa rahasianya bukan untuk mendorong struktur itu, tetapi untuk menariknya ke arah luar. Pengungkapan itu membuat sang gadis membelalakan matanya dan dengan ekspresi ketidakpercayaan mutlak menghadapi kesederhanaan seperti itu. Ia mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena terlalu sederhana, tetapi sang pahlawan menyatakan bahwa tidak ada aturan yang lebih praktis dan efisien. Ia menjelaskan bahwa semua penyusup lain gagal di masa lalu karena mereka mencoba menghancurkan penghalang dengan paksa tanpa berpikir. Saat melakukan serangan langsung dari luar ke dalam, kekuatan yang dihasilkan oleh para rival bertindak dengan mendorong pintu lebih jauh. Karena tindakan mendorong ini, gerbang tidak pernah terbuka karena satu-satunya aturan rahasia mengharuskan penggunanya untuk menariknya. Sang pahlawan memuji trik psikologis jenius sang lawan yang berhasil menipu semua orang dengan kondisi yang begitu sederhana. Sang gadis tetap tidak percaya dengan rahasia konyol itu, sementara sang pemuda memperingatkan bahwa ia memiliki bukti paling jelas dari deduksinya. Ia mengarahkan jari telunjuknya ke struktur logam yang mengungkapkan bahwa tertulis secara harfiah kata tarik di sana. Benar-benar terkejut, sang wanita muda memfokuskan pandangannya pada kunci logam gerbang yang sangat besar itu, mencoba melihat peringatan yang disebutkan. Di antara gagang besi, benar-benar ada detail kecil yang dipahat yang luput dari perhatian semua orang. Kata tarik tertulis dengan cara yang sangat terlihat tepat di tengah celah dua pintu baja raksasa itu. Peringatan keselamatan di plat logam itu memang membawa instruksi pembukaan dasar dalam huruf biru besar. Sang gadis dibiarkan dengan ekspresi yang benar-benar konyol dan tanpa reaksi saat menyadari bahwa jawabannya selalu terlihat. Ia murka dan berteriak bertanya siapa orang bodoh yang akan menulis kondisi pembukaan yang terlihat oleh semua orang. Sang penjaga sendiri kesal dan berteriak kembali mengatakan bahwa satu-satunya orang yang benar-benar bodoh di sana adalah Nyo sendiri. Austium bertanya dengan ejekan kapan menurutnya ia meluangkan waktu untuk menulis kata itu di tubuhnya sendiri. Ia mengungkapkan dengan jengkel bahwa ia menulis peringatan itu khusus untuknya tepat setelah ia bergabung dengan organisasi tragedi. Nyo mencoba membenarkan diri dengan mengeluh bahwa ia bisa saja mengucapkannya dengan keras daripada menulisnya secara tersembunyi. Gerbang logam raksasa itu mengeluh, seolah menunjukkan bahwa gadis itu benar-benar tidak pernah memperhatikan apapun di sekitarnya. Dalam salah satu ingatannya, gadis itu muncul sambil mengunyah permen karet dan mengeluh karena pintu besi besar itu tidak mau terbuka. Meskipun sudah diperingatkan untuk menarik, dia terus mendorong dan bahkan menendang strukturnya dengan sangat keras. Penjaga gerbang memohon padanya untuk menarik kaitnya, tetapi gadis keras kepala itu terus memukul dinding logam tanpa henti. Dia mencoba segalanya, membenturkan kepalanya dan menggunakan tongkatnya, namun selalu mendorong struktur logam itu dengan cara yang sia-sia. Sang penjahat murka saat mengingat bahwa tidak peduli seberapa sering dia menjelaskan peraturannya, semua sekutu selalu melakukan hal yang sebaliknya. Ryoshin setuju dengan kemarahan sang penjaga, mengatakan bahwa selalu ada orang yang mendorong pada hal tertulis tarik. Pria tua itu mengeluh bahwa semua teroris lainnya juga mengabaikan tulisan tersebut dan bertindak layaknya orang buta huruf. Dengan sangat canggung, dia mengaku bahwa dia benar-benar tidak tahu bahwa itulah satu-satunya
satu-satunya syarat untuk membuka pintu. Mata raksasa sang penjaga mulai meneteskan air mata frustrasi murni, memohon kepada anak muda untuk belajar membaca. Sang pahlawan fokus pada tujuan dan memperingatkan musuh logamnya bahwa dia akan melakukan gerakan yang benar untuk membuka jalan itu sekarang juga. Namun, Osteo memperingatkan bahwa meskipun tahu rahasianya, dia tetap akan menggunakan seluruh kekuatan kolosalnya untuk mencegah masuknya sang penyusup. Sang pelindung menampilkan senyum menantang, bertanya apa yang dibicarakan sang penjaga dengan begitu angkuh dan percaya diri. Dia mulai mengerahkan kekuatan fisik yang luar biasa, menarik rantai listrik dengan seluruh energi spiritualnya. Penjaga logam itu ketakutan saat merasakan tekanan absurd dari rantai tersebut dan menyadari tingkat kekuatan sang pahlawan yang luar biasa. Pemuda itu memberikan satu tarikan terakhir yang keras, menyatakan bahwa gerbang yang menolak untuk terbuka harus disebut rusak. Cahaya kebiruan yang kuat meletus dari celah pintu, sementara Nao meneriakkan nama pelindungnya yang hebat di tengah kilau cahaya tersebut. Pemuda itu menampilkan tatapan yang sangat percaya diri, menyatakan bahwa gerbang sejati harus terbuka dengan cara yang megah. Gerbang baja raksasa itu mulai mengalah, terbuka sepenuhnya di hadapan demonstrasi kekuatan sang pengawal muda. Osteo menangis karena marah, menyalahkan Neo dan menyatakan bahwa kegagalan itu terjadi hanya karena peringatan yang dibuat untuknya. Dia berteriak dengan penuh kebencian, bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memaafkan gadis itu atas kesalahan kekanak-kanakan yang mengungkap rahasia pintu masuk kepada musuh. Meski berkeringat dingin, gadis itu tertawa kecil karena lega berhasil lolos dari kematian yang pasti di detik terakhir. Pada hari yang tak terlupakan itu, pertahanan legendaris penjaga portal yang ditakuti dan tak tertembus berhasil dikalahkan sepenuhnya. Gerbang besi raksasa yang melindungi jantung markas kriminal akhirnya terbuka lebar di hadapan Ryushin. Pahlawan dan klien barunya mengamati jalan yang telah terbuka, siap memulai rencana infiltrasi di kota terlarang. Sambil menggendong gadis itu di bahunya, dia melintasi portal, menyelesaikan fase pertama misinya yang berbahaya dengan gaya yang memukau. Sementara itu, di pusat kota, markas besar organisasi teroris yang megah dan mewah tampak menonjol di puncak gedung. Di dalam bangunan, para eksekutif elit kelompok kriminal mulai berkumpul dengan ekspresi yang sangat serius. Mereka menunggu dalam keheningan di kegelapan ruang pertemuan, cemas untuk memulai debat mengenai keamanan situs. Pemimpin tertinggi memposisikan dirinya di tengah meja holografik, mencatat bahwa semua jenderal utamanya telah hadir. Sambil mengatupkan tangannya dengan tegas, dia memperingatkan mereka yang hadir bahwa Dewan Darurat luar biasa harus segera dimulai. Dia mengumumkan dengan tatapan misterius awal dari perdebatan untuk menyusun strategi pertahanan baru melawan musuh. Agenda utama hari itu adalah invasi yang tak terduga dan mengkhawatirkan dari pengawal legendaris ke wilayah mereka. Presiden Serikat Tragedi bernama Palmer mengambil alih kepemimpinan dengan tatapan yang sangat tenang dan penuh perhitungan. Dia memproyeksikan gambar pertarungan sang pahlawan di layar raksasa dan menjelaskan bahwa kemampuannya sangat istimewa. Sang pemimpin mengungkapkan bahwa lawannya mampu menyimpan seluruh energi spiritualnya di dalam koper logam yang dibawanya. Dan dari energi yang tersimpan itu, dia berhasil mematerialisasikan berbagai macam senjata mematikan secara instan. Salah satu eksekutif elit kelompok tersebut bertanya apakah teknik fantastis itu memiliki semacam pelemahan atau keterbatasan. Sang presiden menjawab bahwa pemuda itu kemungkinan besar tidak dapat menciptakan senjata jika dia jauh dari kopernya. Para jenderal mendiskusikan alasan dia datang ke sana sendirian alih-alih terus mendampingi Rese untuk melindunginya. Salah satu dari mereka menunjuk ke hologram penyanyi Rie, bertanya apakah gadis itu benar-benar target utama dari misi saat ini. Dia menanyakan siapa yang menyewa mereka untuk melenyapkan sang idola karena dia bahkan tidak tampak seperti artis terkenal di kancah tersebut. Sang presiden memberi jeda singkat yang misterius sebelum menjawab pertanyaan krusial yang diajukan sekutunya dalam pertemuan itu. Dia menyatakan dengan serius bahwa identitas penyewa rahasia adalah informasi rahasia yang tidak bisa dia ungkapkan saat ini. Keheningan menyelimuti ruangan saat para jenderal elit memproses misteri yang melibatkan misi pembunuhan itu. Bagaimanapun, dia memperingatkan bahwa setiap orang harus fokus untuk melumpuhkan sang pahlawan sebelum dia mulai menghancurkan fasilitas tersebut. Palmer mengakhiri pernyataannya dengan melihat ke arah jenderal elitnya dan bertanya siapa di antara mereka yang akan menjadi sukarelawan untuk perburuan ini. Ryushin tiba di kota teknologi besar yang diterangi lampu neon yang katanya dikuasai oleh teroris. Dia menggunakan penyamaran sederhana, dengan kumis dan kacamata sambil memakan permen dan mengamati pergerakan lokal. Beberapa warga berjalan di trotoar dan menatap curiga ke arah pasangan yang baru saja lewat. Perilaku aneh pasangan dengan pakaian mencolok dan penyamaran itu menarik tatapan bingung dari orang-orang. Pemuda itu berkomentar bahwa lokasi tersebut tampak seperti desa biasa di mana orang-orang normal mencoba hidup damai. Neo, yang dibawa seperti karung, bertanya apakah dia benar-benar berharap melihat ledakan di mana-mana. Dia memohon untuk melepas penyamaran yang berat, tetapi Ryushin memperingatkan dengan marah bahwa foto mereka tersebar di seluruh kota. Dia terkejut melihat sang penjahat khawatir tentang warga sipil tak bersalah yang tinggal di wilayah berbahaya itu. Ryushin memintanya untuk fokus pada tujuan sebenarnya saat mereka terus berjalan di jalan yang sibuk. Pemuda itu memastikan apakah rencana mereka masih untuk menyerbu markas besar organisasi kriminal yang ditakuti. Gadis itu tetap diam seribu bahasa dan mulai berkeringat dingin karena gugup menghadapi ketenangan sang pelindung yang menakutkan. Setelah menyadari niat sebenarnya, gadis itu berteriak kaget atas keinginannya untuk menyerang markas besar. Ryushin berjuang
berjongkok di sampingnya dan bertanya dengan dingin apakah dia punya masalah dengan rencana invasi itu. Dia memperingatkan dengan putus asa bahwa para pemimpin terkuat berkumpul di sana, tetapi sang pahlawan berpikir bahwa ini adalah situasi yang sempurna. Pemuda itu memintanya untuk mengingat filosofi perlindungan pribadinya untuk memahami cara bertindaknya. Dia menjelaskan bahwa dia lebih suka mengumpulkan semua ancaman terburuk di satu tempat untuk melenyapkan mereka dalam satu waktu. Gadis itu bertanya dengan putus asa apa yang akan dia lakukan saat menyerbu tempat yang begitu berbahaya sendirian. Dengan senyum sinis di wajahnya, pemuda itu mengingatkannya bahwa mereka berdua bukan hanya satu seperti yang dia pikirkan. Dia berteriak mengatakan bahwa dia adalah seorang teroris dan bukan sekutunya, tetapi dia bersikeras bahwa dia harus membantunya menebus kesalahannya. Melihat bahwa dia tidak akan mengubah pikirannya, dia menyarankan agar setidaknya mereka mencari sekutu yang kuat sebelum pergi. Dia membalas dengan mengatakan bahwa musuh tidak akan menunggu dengan tangan bersilang saat mereka bersiap. Ryushin memperingatkan bahwa dia lebih suka menghancurkan para penjahat sebelum situasi menjadi tidak terkendali dan pertempuran meluas. Dengan tatapan mengintimidasi, dia menuntut agar dia memenuhi kontrak yang ditandatangani dan membawanya langsung ke gedung besar itu. Gadis itu terdiam dan gemetar di hadapan aura pembunuh dan menakutkan sang pelindung. Dalam pikirannya, dia mengolok-olok kontrak tersebut dan berencana untuk mengkhianatinya begitu dia menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dia tersenyum jahat, percaya bahwa itu akan menjadi hidangan terakhir sang pahlawan sebelum kehancuran totalnya. Rencananya adalah menipunya dan membawanya langsung ke markas besar firma keamanan paling kejam di seluruh wilayah. Wanita muda itu tahu bahwa para penjahat mengira dia telah berganti pihak, tetapi berencana untuk membalikan kesalahpahaman yang mengerikan ini. Dia percaya bahwa begitu dia menyerahkan pahlawan itu kepada pihak berwenang setempat, reputasinya sebagai penjahat akan dipulihkan. Dia hampir tidak bisa menahan senyum saat membayangkan bahwa dia akan bisa kembali beraksi bebas sebagai teroris. Tiba-tiba, gadis itu mengerahkan pandangannya ke poster digital raksasa orang-orang yang dicari yang bersinar di dinding GAN. Panel elektronik itu menampilkan foto pemuda itu seharga $150.000 dan fotonya seharga $200.000. Posternya memperingatkan bahwa tembakan terhadapnya diizinkan, dan bahwa mereka harus memberikan rasa sakit sebanyak mungkin. Ryushin menunjuk layar dan mengeluh dengan marah karena dia memiliki hadiah yang jauh lebih besar daripada hadiahnya. Dia mulai tertawa keras, merasa cukup bangga karena dianggap lebih berbahaya daripada sang pelindung. Namun, setelah membaca rincian kekerasan di poster itu, dia menangis karena takut dan memohon untuk segera pergi ke markas besar. Sementara itu, di ruang pertemuan, para jenderal elit menuntut presiden untuk pergi secara pribadi ke markas. Sang presiden, dengan wajah yang dihiasi lipstik, sangat terkejut dan marah atas perintah para jenderalnya. Bawahan mengeluh, mengatakan mereka biasanya tidak menerima misi ketika mereka tidak tahu identitas klien. Mereka bersikeras bahwa karena dia satu-satunya yang tahu siapa yang mengajukan permintaan, dia harus pergi menyelesaikannya segera. Sang pemimpin tertinggi tetap diam membisu dengan tatapan. Sangat tidak puas. Dihadapkan dengan tuntutan, Palmer menghela napas panjang dan mengakui bahwa dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan rahasia itu kepada sekutunya. Dia bersiap untuk mengungkapkan nama orang sebenarnya di balik serangan terhadap penyanyi muda terkenal Rie. Namun, getaran yang mengerikan dan hebat mulai mengguncang seluruh ruang pertemuan, menghentikan percakapan mereka. Di luar, warga mulai menengadah ke atas, ketakutan saat merasakan bumi bergetar hebat. Refleksi di mata seorang warga menunjukkan siluet sang pahlawan yang turun menuju gedung besar. Ledakan kolosal menghancurkan puncak. Markas tragedi yang mewah, menyebarkan asap dan puing-puing ke udara. Orang-orang di jalanan panik saat menyaksikan kehancuran bangunan besar yang tiba-tiba. Di tengah debu yang menyebar ke seluruh ruangan, para penjahat benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. Dari langit-langit yang hancur muncullah Ryushin, bersinar dalam energi biru, dan siap menghadapi semua pemimpin sekaligus. Ryushin merayakan karena telah menemukan semua eksekutif bersama-sama karena ini menyelamatkan pekerjaannya untuk memburu mereka satu persatu. Dia bersiap untuk memulai pertempuran sambil mengamati Presiden Serikat duduk dengan tenang tepat di depannya. Palmer mengolok-olok sikap sombong sang pahlawan, berkomentar bahwa dia benar-benar pria tanpa keselamatan dalam hidup. Tragedi dikenal di seluruh dunia sebagai organisasi teroris terbesar dan paling berbahaya yang bertindak dalam bayang-bayang. Di bawah komando Presiden Palmer, kelompok ini dikelola oleh 5 wakil presiden yang kuat dan ditakuti. Pemuda itu menyiapkan koper berteknologi tinggi miliknya, mengumpulkan sejumlah besar listrik biru di kepalan tangannya. Salah satu eksekutif dengan rambut merah muda tersenyum dan berkomentar bahwa pengawal legendaris itu bahkan lebih tampan secara langsung. Sang pahlawan mempertahankan tatapan dingin dan fokus pada lawan tanpa membiarkan dirinya tergoyahkan oleh komentar luar apapun. Jenderal lain juga berkomentar tentang masa mudanya dan bagaimana pejuang pemberani seperti itu biasanya meninggal lebih awal. Eksekutif misterius dengan rambut putih hanya menatapnya dalam keheningan total. Dengan mata ungu yang bersinar, Palmer tertawa keras, terkejut dengan keberanian pemuda itu untuk menyerbu wilayah musuh sendirian. Ryushin membalas dengan mengatakan bahwa dia ditemani oleh Neo sementara dia berteriak dengan putus asa bahwa dia tidak ada hubungannya dengan dia. Sang penjahat menyarankan agar mereka duduk untuk berbicara, tetapi pemuda itu memperingatkan bahwa dia bahkan tidak sedikit pun lelah untuk berdebat. Dia mengaktifkan kekuatan listriknya dan memperingatkan bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan para teroris. Presiden hanya mempertahankan senyum misterius dan sarkastik di wajahnya saat menghadapi serangan mendadak dari sang pahlawan. Ryushin maju dengan segalanya, melayangkan pukulan listrik yang dahsyat langsung ke pemimpin organisasi
tersebut. Pemuda itu menegaskan kembali pendirian kakunya, bahwa dia tidak pernah berbicara dengan penjahat yang menyebarkan kekacauan melalui dunia yang kejam, tetapi tiba-tiba sang pahlawan membelalakan matanya saat menyadari sesuatu yang sangat tidak biasa selama penyelesaian pukulan tersebut. Kepala listriknya menembus tubuh presiden tanpa menyebabkan kerusakan fisik yang nyata pada lawan di meja. Dia mundur dengan bingung dan bertanya teknik khusus aneh apa yang digunakan musuh untuk membela diri. Palmer tersenyum mengejek dan mengungkapkan kepada penyusup bahwa proyeksi itu hanyalah ilusi sederhana. Dia menjelaskan bahwa itu hanyalah hologram karena para pemimpin tidak akan pernah bertemu secara pribadi karena ada penyusup. Sang pahlawan terkejut dan mencoba memahami asal-usul kekuatan yang mulai terpancar dengan cara yang aneh. Di dalam ruangan, hologram memperingatkan bahwa dia belum berada di level untuk menghadapi mereka sementara asap umum muncul dari lantai ruangan. Ryushin mencatat bahwa energi misterius itu bergerak cepat untuk mencoba membatasi gerakannya. Beberapa rantai energi umum mulai menempel pada tubuh pemuda itu, menghalangi reaksinya sepenuhnya. Presiden mengamati pemandangan itu dengan total kepuasan, mengetahui bahwa penyusup itu benar-benar tidak berdaya di pangkalan. Kaki sang pahlawan terjebak oleh rantai magis, mencegahnya untuk bisa bergerak atau mencoba melarikan diri dari sana. Pemuda itu mengeluh tentang kemampuan yang mengganggu tersebut, mencoba memecahkan kategori kekuatan aneh itu. Sang penjahat tersenyum penuh kemenangan, bersiap untuk memberikan satu informasi terakhir dan berharga sebelum menghilang dari sana. Dia mengatakan bahwa karena keberanian yang ditunjukkan saat menyerbu lokasi tersebut, dia akan mengungkapkan rahasia krusial tentang kasus Rese Idol. Palmer mengatakan bahwa orang sebenarnya di balik perintah pembunuhan terhadap penyanyi itu adalah seseorang yang dikenal olehnya. Pengungkapan bombastis itu membuat sang pahlawan benar-benar terkejut dan berpikir tentang identitas asli orang tersebut. Sang pemimpin mengucapkan selamat tinggal, mengatakan dia berharap pemuda itu hidup cukup lama sehingga mereka bisa bertemu lagi. Ryushin terdiam, mencoba membayangkan siapa dari lingkaran sosialnya yang menginginkan akhir dari penyanyi muda RY. Tiba-tiba, Neo berteriak dengan putus asa, memperingatkan bahwa dia tidak punya waktu untuk berpikir karena bahaya sedang mendekat. Dia menunjuk ke lubang di dinding dan berteriak ketakutan bahwa pasukan keamanan lokal sudah tiba di pangkalan. Pemuda itu menahannya lagi dan bertanya dengan tenang siapa musuh baru yang datang menyerang mereka. Konvoi besar kendaraan militer lapis baja dengan sirene menyala mendekati lokasi pangkalan dengan cepat. Gadis itu berteriak panik, mengungkapkan bahwa pejabat marshal yang ditakuti telah tiba untuk menangkap semua orang. Ryushin mengulangi nama militer kelompok itu dengan tatapan yang tertarik tanpa menunjukkan rasa takut atau ragu sedikit pun. Pintu kendaraan utama terbuka, mengungkapkan kehadiran seorang pria yang mengenakan seragam militer yang mewah. Pejabat misterius itu menyesuaikan dasinya, berkomentar dengan tenang bahwa sudah cukup lama sejak misi terakhirnya. Sang komandan tua yang dihormati berjalan dengan postur tubuh yang mengesankan, menganalisis kerusakan yang disebabkan oleh ledakan besar tersebut. Menggunakan monokel yang elegan, dia menyatakan bahwa dia tidak sabar untuk melakukan pertunjukan yang hebat dan luar biasa hari ini. Nayo menangis dengan putus asa, mengatakan ini adalah akhir bagi mereka. Sementara sang pahlawan bertanya pada dirinya sendiri apakah pria itu memang sangat berbahaya. Dia memperingatkan bahwa tingkat ancaman dari pejabat tua itu dianggap kelas S, membuat sang pahlawan sedikit tertarik. Dia mengejek, mengatakan bahwa kelas S terdengar lemah, tetapi dia menjelaskan bahwa itu adalah klasifikasi maksimum yang ada di sana. Gadis itu memuji, mengatakan bahwa organisasi mereka biasanya tidak membagi level kekuatan dengan cara umum seperti itu. Dia mulai menjelaskan bahwa tragedi berfungsi persis seperti korporat perusahaan untuk mengelola pasukannya. Dia menjelaskan bahwa anggota kelas D dan C menempati posisi terendah dari kepala bagian di perusahaan. Prajurit yang dianggap kelas B bertanggung jawab untuk memimpin departemen internal kelompok. Meningkat dalam hierarki, kelas penjahat yang kuat menempati posisi penting sebagai wakil direktur dan level apapun di atas itu dikendalikan oleh elit kelas S yang kekuatannya bervariasi dengan cara yang absurd. Gadis itu mulai berkeringat karena takut saat mengenali identitas lawan berbahaya yang baru saja tiba di sana. Pria misterius itu sebenarnya adalah presiden yang ditakuti dari divisi yang bertanggung jawab atas semua keamanan serikat. Dia memperingatkan dengan putus asa bahwa pejabat elit itu memiliki kekuatan yang kolosal dan sangat destruktif. Sang komandan tua mulai menggerakkan tongkat konduktornya menciptakan nada musik biru yang indah di udara yang dingin. Dengan nada yang elegan, dia mengucapkan kata ajaib sambil mengerahkan tongkatnya langsung ke bangunan. Gelombang suara yang kolosal dan keras menghancurkan pangkalan yang menyebabkan pahlawan dan gadis itu jatuh di tengah kekacauan. Terjatuh di tengah bebatuan, dia menangis. Dengan putus asa karena percaya bahwa itu adalah akhir dari kehidupan mereka. Komandan memposisikan dirinya di depan pasukannya siap untuk memerintahkan penangkapan segera para penyusup. Dia meminta dengan cukup tenang agar bawahannya memainkan lagu pemakaman untuk para penyusup yang malang. Struktur organisasi tragedi mengandalkan presiden dan 5 wakil presiden yang kuat di puncak. Tepat di bawah mereka ada 10 direktur berpengaruh yang bertanggung jawab untuk mengelola anak perusahaan kelompok tersebut. Dia menjelaskan seluruh piramida korporat yang kompleks dan kaku yang mengatur fungsi internal faksi. Di tengah semua hierarki ini adalah marshal yang bertindak di bawah komando langsung presiden yang ditakuti. Pemimpin legendaris dari pasukan elit yang berspesialisasi dalam pertempuran suara dikenal hanya sebagai maestro. Ryushin bertanya dengan tenang apa posisinya dalam perusahaan dan terkejut mengetahui bahwa dia adalah seorang direktur. Dia berkomentar dengan ejekan bahwa sekarang dia mengerti alasan dia begitu lemah, membuat gadis itu cukup kesal. Sang pahlawan merasa ironis bahwa organisasi teroris berbicara tentang keamanan dan mempertanyakan sikap lawan. Pemuda itu tertarik saat menyadari bahwa seluruh pasukan tentara bersenjata itu tiba-tiba berhenti menyerang. Dia menyadari bahwa para prajurit menggunakan alat
alat musik sebagai senjata, membentuk kelompok tempur khusus. Para penjaga memposisikan diri memegang seruling dan trompet, siap melepaskan gelombang suara destruktif mereka. Salah satu musisi muda kelompok itu memegang kecapi logamnya dengan kuat menunggu sinyal untuk memulai serangan. Anggota tentara lain menyetem biola dan selo mereka, mempertahankan wajah serius dan fokus pada misi. Sang pahlawan menganalisis lawan dan berkomentar dengan nada misterius bahwa mereka melupakan detail vital. Salah satu musisi memberi hormat dan memperingatkan pemimpinnya bahwa evakuasi warga sipil telah berhasil diselesaikan. Maestro bertepuk tangan dengan gembira, memuji kerja bagus tentara muda itu untuk memastikan keselamatan area tersebut. Pemimpin tua itu berkomentar bahwa karena semua orang yang tidak bersalah telah dipindahkan dari lokasi, pertempuran yang sebenarnya bisa dimulai. Penembak tuba menyarankan untuk meledakkan seluruh bangunan dengan para penyusup di dalamnya, membuat gadis itu berteriak ketakutan. Sang komandan memperingatkan dengan tenang bahwa tidak perlu menggunakan metode yang ekstrim dan keras tersebut. Dia mengingatkan para prajurit bahwa mereka adalah prajurit orkestra yang bangga dan harus bertindak dengan kelas total. Pria tua itu meminta agar mereka mempertahankan keanggunan dan postur pria saat mereka menangkap kedua penyusup itu. Namun, dua tentara berbisik satu sama lain, curiga bahwa pemimpin tua itu mungkin sedikit pikun hari ini. Alasan sebenarnya dan rahasia baginya untuk menghindari ledakan besar bermuara murni pada masalah keuangan. Semuanya dimulai pada hari ketika Presiden Palmer memanggil komandan untuk percakapan serius di kantornya. Bos mengeluh bahwa kerusakan yang disebabkan oleh misi keamanan pemimpin tua itu telah melewati batas. Palmer memperingatkan dengan tatapan beberapa teman bahwa sejak hari itu semua tagihan perbaikan akan masuk ke divisinya. Pria tua itu sangat terkejut dan berkeringat karena gugup saat menyadari kerugian besar yang harus dia bayar sendiri. Tanpa mengetahui apapun tentang itu, Ryushin hanya bertanya pada dirinya sendiri alasan musuh begitu lama untuk menyerang. Sambil terbatuk sedikit, komandan memerintahkan agar hanya trio musisi pergi ke reruntuhan untuk menangkap target. Ketiga pemain biola memberi hormat, menerima misi penangkapan dengan cara yang sangat disiplin. Penjaga lain mempertanyakan alasan untuk tetap berada di luar, tetapi dia memperingatkan bahwa mereka hanya akan berfungsi sebagai pendukung. Pemimpin tua itu merenung dengan serius tentang sikap apa yang harus diambil dalam kaitannya dengan situasi direktur yang mengkhianatinya. Ketiga tentara maju dengan langkah tegas, mengayunkan busur biola mereka sebagai pedang tempur yang tajam. Sang pahlawan mengamati pendekatan mereka dari atas reruntuhan, mencatat bahwa rival akhirnya memutuskan untuk bertindak. Komandan mengangkat tongkat sihirnya yang terang untuk memimpin dimulainya melodi serangan bawahannya. Dia mengucapkan perintah musik sementara para pemain biola bersiap untuk melepaskan ledakan. Suara cepat dan penghalang besar nada suara biru bergerak dengan total kecepatan melawan posisi pahlawan di atap. Trio pemain biola maju dengan segalanya, melepaskan getaran suara mereka yang kuat melawan pemuda itu. Sang pahlawan bersiap untuk melakukan serangan balik, tetapi gadis itu berteriak dengan putus asa memohon padanya untuk menunggu sebentar. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk diselesaikan sebelum mereka memulai pertempuran yang sebenarnya di dalam ruangan. Pemain biola berdeham dan mulai membaca hak-hak sipil, membuat sang pahlawan benar-benar bingung. Neo putus asa dan berteriak, memanggil petugas polisi, memohon bantuan dalam situasi aneh itu. Gadis itu menyatakan bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman, tetapi Ryushin memprovokasi dia bertanya apakah dia akan membuangnya. Sang perwira menjelaskan bahwa ia menerima perintah untuk membiarkan gadis itu hidup karena kecerdasannya yang rendah membuatnya tidak akan mampu menjadi pengkhianat. Gadis itu merasa sangat bahagia dengan kabar bahwa ia akan dibawa dalam keadaan hidup, sementara pemuda itu hanya mengamati adegan tersebut dengan nada mengejek. Gadis itu mulai memuji perilaku para penjaga yang tenang karena ia merasa sepenuhnya aman dari bahaya. Dengan air mata kebahagiaan yang tulus di matanya, ia berterima kasih dari lubuk hatinya atas pengertian sekutunya. Ia merayakannya dengan berteriak penuh syukur kepada kelompok pemain biola yang mulai memainkan melodi lembut di latar belakang. Namun, perwira tersebut terus membaca syarat-syaratnya dan memperingatkan bahwa jika pengkhianatan terbukti, hukumannya adalah kematian. Lucian hanya mendengarkan pengumuman itu dengan penuh perhatian sembari mengamati perubahan cuaca yang tiba-tiba di lokasi tersebut. Gadis itu terdiam kaku dan berkeringat dingin saat menyadari bahwa nasibnya masih bisa berakhir dengan eksekusi. Para pejabat elit menoleh ke arahnya, menunggu penjelasan atas perilaku mencurigakannya selama misi. Pemimpin trio tersebut mengulangi dengan nada mengintimidasi bahwa kalimat terakhir bagi gadis itu sebenarnya adalah kematian yang cepat. Nayo merasa kesal dan mengeluh tentang perubahan sikap mereka, tetapi para prajurit marah karena ia salah mengira mereka sebagai pemain biola. Gadis muda itu mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia memegang sebuah biola, namun perwira itu tersenyum dengan paksa dan penuh amarah. Ia menunjuk pemuda berambut perak itu dan mengatakan bahwa ia juga seorang pemain biola yang membuat sang pemuda menjadi murka. Ia bersikeras bahwa pria bertubuh besar itu memegang biola raksasa yang membuat musisi yang memainkan selo itu menatapnya dengan kebencian yang mematikan. Setelah menyadari kesalahan fatal yang ia buat karena menghina profesi para musisi, ia mulai gemetar ketakutan. Ketiga prajurit itu melepaskan aura kebencian yang jahat, bersumpah akan mengeksekusinya bersama. Sang penyusup saat itu juga. Sang pahlawan bertanya apakah ada yang salah dengan perkataannya, dan gadis itu mengaku dalam keputusasaan bahwa ia telah melakukan kesalahan tak termaafkan kepada mereka. Pemimpin trio itu menyatakan dengan bangga bahwa ia memang seorang pemain biola elit dan ia sangat menghargai instrumen mulianya. Pemuda berambut abu-abu itu menjelaskan dengan senyum ramah bahwa instrumen yang dipegangnya adalah sebuah viola. Pria besar dengan fitur wajah tenang itu memuji bahwa instrumen gesek yang indah dan mengesankan itu adalah sebuah selo. Pemain viola tersebut memperingatkan sang pahlawan
pahlawan bahwa ia akan mencoba membatalkan hukumannya, tetapi menjamin bahwa sang pengkhianat muda tidak akan mendapatkan ampunan. Sang perwira mendesah sedih, menyesali karena tidak berhasil menyelesaikan kasus sekutu lama dengan cara damai. Ia mengambil postur tempur yang agresif dan menyatakan bahwa eksekusi segera bagi pengkhianat harus dimulai sekarang. Trio instrumen gesek tersebut mulai memusatkan energi destruktif dalam jumlah besar melalui alat musik mereka. Badai kekerasan dari energi merah muda dan hijau menyelimuti gadis tak berdaya itu yang melepaskan jeritan ketakutan yang mutlak. Ledakan suara yang dahsyat bergema di seluruh ruang pertemuan, menciptakan gelombang kejut yang sangat besar hingga menghancurkan beton. Di tengah kepulan asap, muncul suara sang pahlawan, memperingatkan lawan-lawannya bahwa ia tidak bisa membiarkan mereka mengambil sekutunya. Pemuda itu menggunakan kekuatan tas kerja berteknologi canggihnya untuk mewujudkan perisai pertahanan biru yang besar. Ia memblokir serangan suara tersebut dengan lihai, menyelamatkan nyawa gadis yang ia anggap sebagai klien berharganya. Hari ini, ia menatap ketiga lawannya, menyebutkan dengan nada mengejek nama yang benar dari setiap instrumen yang mereka gunakan. Sang pelindung mengerahkan jari telunjuknya, menyatakan bahwa ia mengklasifikasikan setiap orang di sana sebagai ancaman yang harus dilenyapkan. Sementara itu, dari luar, sang maestro tua memohon dengan putus asa agar para prajurit bertarung dengan elegan. Tekanan udara yang luar biasa mulai membuat langit-langit ruang pertemuan bergetar menghadapi kemarahan para kombatan di markas. Pemimpin trio bertanya apakah rekan-rekannya siap untuk melepaskan serangan paling mematikan dari kelompok tersebut. Ia mengangkat biolanya dan mengumumkan dimulainya simfoni kehancuran massal yang kompleks dan ditakuti terhadap sang pahlawan. Ryu Shen memfokuskan tatapan penuh tekadnya pada lawan-lawannya, memusatkan energi birunya sendiri untuk pertarungan yang akan datang. Para musisi memainkan nada pertama mereka, menghasilkan puluhan bila pemotong dari suara merah muda dan hijau yang sangat destruktif. Serangan terkoordinasi itu berubah menjadi pusaran nada musik yang melaju cepat menembus ruang pertemuan. Pemuda itu mengaktifkan tas kerjanya, menghasilkan belati listrik biru, dan berteriak, memerintahkan gadis itu untuk segera bangun dari sana. Dengan gerakan yang sangat cepat dan presisi, ia memotong semua ikatan listrik yang menahan gadis muda itu di lantai. Akhirnya bebas dari tali pembatas sihir, ia bangkit dengan cepat, siap mencoba melarikan diri dari bahaya. Sang pahlawan memperingatkan bahwa ia tidak akan sanggup melindunginya dan menghindari semua serangan secara bersamaan, menuntut agar ia bergerak sendiri. Gadis itu berlari untuk mencari perlindungan sementara gelombang suara destruktif yang kolosal menghantam perisai dengan keras. Ryu Shen tetap kokoh, menghindar dan memblokir proyektil musik dengan perisai listrik biru cerah yang kuat. Ryu Shen menggunakan seluruh kekuatan penghalang elektromagnetiknya untuk menahan serangan bertubi-tubi dari trio musisi tersebut. Ia menyadari bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai sembari menganalisis frekuensi suara yang mengelilinginya. Pemuda itu tetap fokus penuh pada pertempuran udara, mengamati lintasan setiap serangan yang diluncurkan ke posisinya. Ia mengakui dalam pikirannya bahwa tingkat kekuatan lawan memang layak disebut sebagai elit militer yang hebat. Sang pahlawan memuji performa mereka yang fantastis, menggambarkan serangan itu sebagai pertunjukan musik ilahi. Ia mengakui dengan serius bahwa kekuatan tersembunyi di balik melodi pertempuran itu memang menakutkan dan berbahaya. Pemimpin trio itu tersenyum tersanjung dan berkomentar dengan gembira bahwa pengawal terkenal itu memiliki pendengaran yang sangat halus. Ia bercanda mengatakan bahwa kliennya adalah seorang profesional hebat di bidang tersebut yang memaksanya untuk belajar tentang musik. Ia merasa cerita itu menyenangkan dan memuji selera pemuda itu dalam memilih klien dengan cara yang ramah. Sang perwira muda mengaku hampir tidak memiliki keberanian untuk melenyapkannya, menyarankan agar ia menyerah saja tanpa melawan. Sang pemuda menolak proposal tersebut, menyatakan bahwa mereka terlalu berbahaya untuk dibiarkan terus bertindak bebas. Nao berlari ketakutan di latar belakang, menuntut agar mereka berhenti saling memuji dan segera fokus pada pertarungan hidup atau mati di sana. Sang pemuda bertanya apakah ia tidak bisa mendengar harmoni yang indah itu, tetapi ia berteriak bahwa ia hanya berusaha untuk bertahan hidup. Ia memohon agar sang pahlawan segera menghabisi mereka semua, sementara sang pahlawan menyesal harus membuang melodi seperti itu. Gadis itu merasa kesal dengan sikap filosofisnya, sementara sang pelindung terus menganalisis skor pertempuran. Ryu Shen menjelaskan teori di balik musik tersebut, menyoroti bagaimana biola bertindak memimpin dengan lihai tema utamanya. Ia memuji dengan mengatakan bahwa viola berfungsi sebagai jembatan sempurna, menghubungkan nada tinggi dan rendah dari lagu tersebut. Akhirnya, selo memberikan dokumen yang diperlukan dari bawah, menciptakan harmoni yang sangat sempurna bagi trio tersebut. Pemuda itu berkata ia bisa mendengarkan itu sepanjang hari, sementara gadis muda itu berteriak dengan putus asa bahwa ia akan mati jika sang pahlawan tidak bertindak. Ia menenangkan sekutunya, menjelaskan bahwa masalah sebenarnya dari pertarungan itu bukanlah kurangnya keinginan untuk mengalahkan musuh. Pemuda itu mengaku dengan serius bahwa kenyataannya, ia hanya tidak bisa menemukan celah untuk menyerang. Ryu Shen menjelaskan bahwa kerja tim mereka terlalu sempurna, yang mencegah upaya serangan balik apapun. Ia terus memuji perpaduan frekuensi yang fantastis yang dihasilkan oleh kombinasi sempurna dari instrumen-instrumen tersebut. Tanpa kesabaran, ia berteriak dengan kebencian, menyuruhnya menutup mulut dengan semua ocehan kosong tentang viola dan biola itu. Gadis itu menyatakan bahwa semua suara itu terdengar persis sama baginya, membuat ketiga musisi itu terdiam kaku. Sang pahlawan benar-benar terkejut dengan kurangnya kepekaan artistik dan selera buruk sekutunya yang luar biasa. Para pejabat elit menoleh ke arahnya dengan tatapan kebencian murni setelah menerima penghinaan berat tersebut. Sang pemimpin berteriak dengan marah, bertanya bagaimana
bagaimana ia berani mengatakan bahwa instrumen-instrumen itu terdengar sama dan telinga seperti apa yang ia miliki. Nao membalas, mengatakan bahwa semuanya sama saja dan semua pembicaraan tentang harmoni itu hanyalah omong kosong belaka. Ia terus memprovokasi para prajurit, menyatakan bahwa ketiga instrumen gesek itu tampak identik di telinganya. Penghinaan itu mengenai kebanggaan para musisi, membuat tangan mereka gemetar karena murka dan keinginan akan darah meningkat. Mereka tidak percaya akan besarnya ketidaktahuan musik gadis itu dan bersiap untuk menghukumnya dengan cara yang berat. Ia terus berteriak dan mengejek kegunaan menggabungkan tiga instrumen yang begitu mirip dalam satu kelompok tempur. Pemimpin trio itu memperingatkan dengan suara gelap bahwa mulai sekarang, ia akan bermain dengan cara yang bahkan gadis itu bisa memahaminya. Ketiganya memposisikan diri mereka sendiri, melepaskan aura ungu jahat yang raksasa untuk melepaskan serangan mereka secara individual. Serangan luar biasa pertama menghantam Nao tepat sasaran, menyebabkannya mengeluarkan jeritan memekakan telinga dari rasa sakit yang murni. Pemain biola menjelaskan dengan kebencian bahwa biola memiliki suara paling tajam dan bertanggung jawab untuk membawa tema utama. Pusaran angin hijau yang ganas menghantam gadis itu lagi, melemparkan tubuhnya jauh dengan brutal. Pejabat kedua menambahkan bahwa viola memiliki suara sedang dan bertindak dengan membentuk seluruh atmosfer dan iklim musik. Ia terkena satu lagi gelombang kejut suara yang sangat kuat yang meledakkan lantai di sekitar posisinya. Pria besar itu memuji dengan mengatakan bahwa selalu mengeluarkan nada paling dalam, menjadi bertanggung jawab atas kedalaman suara. Pemain biola bertanya apakah ia akhirnya mengerti dan sang pahlawan menjawab dengan ironi, mengatakan bahwa itu menjadi sangat jelas. Roshan bergerak perlahan dan berkomentar bahwa keterampilan dan kehadiran individu dari masing-masing mereka memang luar biasa. Namun, ia menyoroti bahwa ketika mereka bertarung dalam harmoni yang sempurna, kerja tim mereka tidak terkalahkan. Ketiga elit. Pejabat itu benar-benar terkejut oleh analisis taktis mendadak yang dibuat oleh sang pengawal. Pemuda itu menjelaskan dengan senyum di wajahnya bahwa sebelum provokasi itu, ia hampir tidak bisa menghindari serangan mereka. Namun, karena sekarang masing-masing dari mereka mencoba untuk bersinar sendiri di antara runtuhan, semua sinkronisasi sempurna itu hilang. Ia bergerak dengan kelincahan ekstrim, menghindari dengan mudah semua getaran suara individu yang dilontarkan. Sang pahlawan mengubah tas kerjanya menjadi meriam laser kolosal dan mengerahkan moncong cerah itu ke arah lawan. Ketiga prajurit elit itu jatuh ke dalam keputusasaan mutlak saat melihat besarnya energi yang mengarah pada mereka. Sinar energi biru yang kolosal ditembakkan oleh meriam laser sang pahlawan, menerangi seluruh pemandangan pertempuran. Pemuda itu mengamati. Dengan dingin serangan suara luar biasanya menyapu ketiga lawan dalam sekejap mata. Sang komandan maestro dan prajurit klarinet muda benar-benar terkejut saat menyaksikan serangan itu. Meriam tersebut membuka lubang raksasa di atap bangunan, menyebabkan sang pemberontak jatuh menembus semua bagian. Pria tua itu segera putus asa dan menangis keras saat menyadari kerugian besar yang harus ia bayar sendiri. Prajurit muda itu berteriak dengan cemas saat melihat ketiga rekan elitnya jatuh tersungkur dari atas. Para pejabat yang jatuh di lantai menerima tatapan sedih dari komandan yang berjalan ke arah mereka perlahan. Penjaga belakang jatuh ke dalam kepanikan total saat menyadari bahwa prajurit terkuat tim tersebut dikalahkan dengan mudah. Mereka berlari untuk memeriksa apakah semua orang masih bernapas setelah menerima hantaman listrik yang mengerikan dan keji itu. Pemimpin trio itu menangis saat menyadari bahwa biola tempur kesayangannya berakhir hancur total. Neo terus merayakan fakta bahwa ia masih hidup tanpa memedulikan kemarahan yang mulai tumbuh di antara para penjaga. Rekan-rekan dari trio itu berbalik dalam diam ke arah para penyusup dengan mempertahankan wajah yang sangat serius. Komandan tua itu memfokuskan tatapannya pada pemuda tersebut, menunjukkan kemarahan dalam dendam yang sangat menakutkan. Ryushin dan rekannya muncul dari tengah kepulan asap, menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak terluka dan siap bertarung. Pria tua itu bersiap untuk menyerang sang pahlawan, menjamin bahwa ia akan membalas kekalahan memalukan yang diderita oleh trio miliknya. Ryushin mengejek situasi itu dengan mengatakan bahwa para musisi masih hidup dan ia hampir tidak sabar menunggu lagu berikutnya. Maestro bertanya apakah instrumen cadangan sudah siap agar para musisi segera kembali bertarung. Ia memperingatkan dengan serius bahwa jika mereka merusak biola yang baru, nilainya akan dipotong langsung dari gaji. Pria tua itu mengangkat tongkat sihirnya lagi, memerintahkan seluruh orkestra untuk memulai simfoni eliminasi. Moncong tongkat komandan bersinar dengan intens, menakuti pasangan yang mengamatinya dari jauh di reruntuhan. Badai kolosal gelombang suara berwarna ditembakkan dengan kekerasan ke arah perisai listrik sang pahlawan. Pemuda itu menggunakan tas kerja teknologinya untuk memperkuat penghalang pertahanan, mendukung hantaman keras tersebut. Ia mengambil postur pertahanan yang kuat sementara energi destruktif instrumen berbenturan dengan kekuatan. Ledakan suara yang luar biasa merambat ke seluruh area, menerangi reruntuhan ruangan dengan kilau biru yang kuat. Sang pahlawan mencatat bahwa kekuatan tembakan lawan meningkat cukup banyak dengan kedatangan musisi pendukung baru. Ia memuji harmoni yang dihasilkan oleh maestro, yang dibalas dengan jeritan putus asa oleh sang gadis yang menyuruh sang pelindung untuk melindunginya saja. Pemuda itu tetap fokus penuh pada pertempuran, mencoba mengungkap apa rahasia sebenarnya di balik kekuatan itu. Ia menyimpulkan bahwa prajurit biasa memiliki kemampuan tipe serangan yang mengubah suara menjadi energi murni, dan komandan tua memiliki teknik khusus, tipe pendukung yang menerapkan peningkatan besar pada seluruh tim. Sang pahlawan menyadari bahwa menyerang dengan sembarangan akan menjadi kesalahan fatal karena tidak ada celah yang jelas dalam ritme tersebut. Pemuda itu
mengambil keputusan dan memanggil gadis yang mengamatinya dengan ketakutan dari dalam perisai perlindungan birunya. Ryushin memerintahkan agar ia menggunakan kemampuan provokasi khususnya untuk mencoba memecah sinkronisasi kelompok tersebut. Gadis itu merasa agak bingung dengan permintaan tersebut, tetapi pemuda itu menjelaskan bahwa ia perlu menggoyahkan ritme para musisi. Ia mengungkapkan bahwa ia sedang mencari celah untuk melakukan serangan balik, tetapi melodi mereka terlalu sempurna. Ia menyuruh gadis itu menggunakan keahliannya dan menghina para penjaga dengan cara apapun yang terlintas di pikirannya saat ini. Tanpa ragu, gadis muda itu mendekati tepi perisai dan berteriak, menarik perhatian semua prajurit pendukung. Sang pahlawan terus menahan perisai energi yang sangat besar untuk memastikan keselamatannya selama provokasi. Ia memasang wajah jelek dan mulai berteriak bahwa pertunjukan mereka mengerikan dan bahwa anak kecil pun akan tahu cara bermain dengan jauh lebih baik. Ryushin bertanya apakah ia sedang diprasekolah karena menggunakan hinaan yang konyol dan menggelikan seperti itu, tetapi gadis itu mengatakan ia telah melakukan apa yang ia minta. Sang pahlawan berkomentar bahwa ia sangat meragukan hinaan kekanak-kanakan dan menggelikan seperti itu akan memiliki efek nyata. Mengejutkannya, prajurit klarinet itu merasa sangat teriritasi, menggigit instrumennya dengan penuh kemarahan. Gadis muda, musisi itu memerah karena kebencian sementara sang komandan mengangkat tongkat untuk mencoba menenangkan semua orang. Maestro meminta agar semua orang tetap tenang dan tidak membiarkan diri mereka terpengaruh oleh provokasi yang kekanak-kanakan dan kasar seperti itu. Sang pahlawan terkesan dengan kecepatan pemulihan mereka dan gadis itu bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Pemuda itu menyimpulkan dalam pikirannya bahwa rencana ideal untuk memenangkan pertempuran adalah dengan mengeluarkan komandan dari ritmenya. Pemuda itu memfokuskan tatapan penuh tekadnya pada tongkat sihir, mencoba menemukan cara untuk menggoyahkan lawan. Sang komandan melakukan satu gerakan presisi lagi dengan tongkatnya, memerintahkan serangan baru dan masif terhadap pasangan itu. Ketakutan dengan kekuatan suara yang luar biasa, gadis itu memanjat bahu sang pahlawan, memohon perlindungan. Pada saat itu, kolom energi ungu yang kolosal dan luar biasa runtuh menimpa perisai, menghasilkan gelombang kejut yang keras. Pemuda itu menghela napas panjang lega saat menyadari bahwa perisai listriknya yang kuat berhasil memblokir semua kekuatan. Ryushin dan komandan tua itu saling menatap dalam keheningan total dengan tatapan yang sangat serius dan penuh perhatian. Langit-langit ruang pertemuan berguncang dengan cara yang keras, menakuti maestro dengan kemungkinan kehancuran baru. Pria tua itu berteriak dengan putus asa, menuntut agar para prajuritnya bermain dengan jauh lebih lembut dan tenang dalam pertempuran. Ia memerintahkan dengan kasar agar semua orang mengikuti gerakan tongkatnya untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada struktur fisik. Sang pahlawan mengamati dari atas musuh. Orkestra mencoba menghafal posisi masing-masing musisi tersebut. Tiba-tiba, detail krusial melintas di pikiran pemuda itu, membuatnya melebarkan mata dengan ide yang hebat. Pemuda itu memperingatkan bahwa sekarang giliran sekutu untuk bertindak, tetapi ia berteriak ketakutan karena tidak mengerti alasan harus bertarung. Ia mengeluh dengan mengatakan bahwa tidak ada peluang untuk memenangkan permainan, dan menuduhnya ingin membuangnya di reruntuhan. Ryushin hanya menghela napas dan memperingatkan dengan tenang bahwa ia membawa senjata favoritnya yang tersimpan di dalam tas teknologi. Gadis itu benar-benar terkejut dan terpesona saat mengetahui ia membawa tongkat tempur berharganya. Tongkat kemerahan yang besar dan kuat mulai terwujud di depannya dengan kilau yang sangat intens. Ia memegang senjata tempur favoritnya dengan menampilkan kegembiraan yang luar biasa karena telah mendapatkannya kembali di tangannya. Ia merayakannya dengan tertawa keras sementara sang pemuda bertanya dengan serius agar ia memberikan perhatian penuh pada rencana yang telah disusun. Ryushin mulai menjelaskan secara rinci apa strategi serangan balik yang harus mereka gunakan, tetapi gadis pengkhianat itu mengabaikan rencananya dan melompat untuk melakukan serangan pengecut langsung ke punggungnya. Ia berteriak dengan murka, memerintahkan sang pahlawan untuk segera mati sementara ia melancarkan serangan tongkat apinya. Namun, hantaman itu mengenai penghalang sang pemuda dan dampaknya berbalik dengan kekuatan yang melemparkannya jauh dengan keras. Terjatuh di lantai dan mengeluarkan asap, ia bertanya sambil menangis alasan mengapa hal itu terjadi dengan serangannya sendiri. Pemuda itu menjelaskan bahwa ia menempatkan klausul rahasia dalam kontrak yang membuat serangan apapun terhadapnya akan kembali kepada penyerang. Gadis itu benar-benar ketakutan saat menyadari bahwa sang pahlawan memiliki kekuatan pembatasan mutlak semacam ini. Ia menyadari dengan ketakutan bahwa ia mampu melakukan lebih dari sekadar mewujudkan senjata dan berlari untuk mempersiapkan diri. Neo bertanya-tanya bagaimana hanya satu manusia mampu membawa begitu banyak kemampuan khusus yang absurd. Ia mencoba membayangkan batasan fisik mengerikan apa yang harus dipaksakan pemuda itu kepada dirinya sendiri untuk memiliki kekuatan itu. Di medan pertempuran, para penjaga mengeluh dengan mengatakan tangan mereka sudah sakit karena bermain terus-menerus tanpa henti. Maestro meminta untuk bertahan sedikit lagi dengan mencatat bahwa energi pertahanan sang pahlawan akhirnya akan habis. Pemuda itu tetap kokoh menopang perisai energi biru besarnya sambil menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Salah satu prajurit menyarankan untuk meledakkan seluruh bangunan, tetapi pemimpin tua itu segera melarangnya karena takut akan kerugian finansial. Maestro bersikeras bahwa mereka harus menjaga kerusakan pada tingkat minimum agar mereka tidak menerima tagihan Palmer di divisi. Tiba-tiba, sekutu sang pahlawan muncul dengan rambut putih dan tanduk iblisnya, memegang tongkatnya. Komandan tertawa keras, percaya bahwa serangan putus asa gadis itu akan berlalu sebagai lelucon konyol dalam pertempuran. Ia menyimpulkan dengan nada mengejek bahwa pemuda itu menyerang dengan memfokuskan seluruh kekuatannya murni pada tugas pertahanan. Pria tua itu merayakan saat menyadari bahwa tugas serangan kelompok diserahkan sepenuhnya di bawah tanggung jawabnya. Gadis itu melepaskan kekuatan tersembunyinya yang luar biasa, memusatkan api yang
intens di sekitar tongkat tempur raksasanya. Ia mengambil postur serangan yang hebat, mempersiapkan dirinya untuk memberikan hantaman yang sangat destruktif di markas. Komandan menerima tantangan tersebut dengan tertawa keras dan memerintahkan prajuritnya untuk meningkatkan ritme gelombang kejut mereka. Ia melakukan serangan penghancur gunung khususnya, menghasilkan gelombang api kemerahan yang kolosal di udara. Hantaman kolosal antara api dan gelombang suara menghasilkan ledakan dengan proporsi yang sangat merusak. Pemimpin tua itu mengeluarkan jeritan ketakutan mutlak saat menyadari besarnya kehancuran yang sedang dihasilkan di markas. Ia jatuh ke dalam kepanikan total, berteriak bahwa mereka tidak boleh menghancurkan bangunan sementara prajuritnya mencoba menenangkannya. Ia melebarkan matanya, terdiam ketakutan saat menyadari bahwa ia kehilangan kendali total atas situasi pertempuran. Tiba-tiba, sang pahlawan muncul terbang tepat di belakangnya dan berkomentar dengan nada ironis bahwa pertunjukan musiknya berubah menjadi kekacauan. Pemuda itu menyadari bahwa sang pemimpin mengendalikan kekuatannya sendiri hanya agar tidak merusak bangunan komersial tersebut. Ryushin memberikan pukulan listrik luar biasa yang menghancurkan lantai dan melemparkan komandan tua itu langsung ke beton. Dampak dahsyat dari pelepasan listrik itu menghancurkan pertahanan lawan, mengakhiri pertempuran dengan cara yang definitif. Berdiri di atas komandan yang kalah, pemuda itu memperingatkan dengan dingin bahwa ia seharusnya mengkhawatirkan nyawanya sendiri. Ryushin berdiri penuh kemenangan di depan komandan tua yang kalah, membuat para prajurit lainnya terkejut dengan pemandangan itu. Sang pemimpin mencoba menenangkan bawahannya dengan mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Para penjaga mengeluh dengan mengatakan bahwa itu adalah karma baginya karena mengabaikan pendapat kelompok tentang penggunaan kekuatan penuh. Pria tua itu menjadi murka dan berteriak pada komandonya, menjelaskan bahwa ia tidak sengaja menghancurkan tempat itu. Ia menjelaskan bahwa kerusakan akan dipotong dari anggaran mereka dan bertanya apakah ada prajurit yang lebih memilih membayar tagihannya. Saat mendengar tentang uang, para prajurit segera mengubah sikap mereka dan bertanya apakah bos mereka baik-baik saja secara fisik. Ryushin akhirnya memahami alasan mengapa pria tua itu mengendalikan kekuatan serangannya selama seluruh konfrontasi. Komandan itu menatap sang pemuda dan berkomentar bahwa ia adalah pria yang sangat beruntung karena selamat dari pertempuran tersebut. Sang pahlawan mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa masih ada satu hal yang ia tidak bisa mengerti. Sang pemuda itu bertanya mengapa orang dengan kemampuan luar biasa seperti mereka membuang hidup sebagai teroris. Pria tua itu merasa terhina dan membalas bahwa pekerjaan mereka adalah profesi yang sangat terhormat. Sang pemimpin menjelaskan dengan santai bahwa mereka bekerja hanya demi bayaran seperti orang pada umumnya. Ryushin menyadari bahwa segalanya berputar di sekitar uang. Ryushin menjelaskan perasaan aneh yang ia rasakan saat melihat mereka. Sang pahlawan menyimpulkan bahwa ketiadaan perkusi dalam orkestra mereka juga murni karena pemotongan anggaran. Pria tua itu membenarkan pemotongan demi menghemat biaya, sementara pemuda itu mengakui bahwa masalah finansial memang sangat penting. Sang pahlawan mempertanyakan apakah mereka bangga mencari nafkah lewat aksi terorisme alih-alih hidup dari musik. Ia menegaskan bahwa siapapun yang benar-benar mencintai seni harus bermain untuk menggerakkan hati orang lain dalam pertunjukan mereka. Pria tua itu tersenyum dan meminta pendapat pemuda tersebut tentang melodi yang baru saja mereka mainkan selama pertempuran. Sang pemimpin mengungkapkan bahwa satu-satunya alasan sang pahlawan mendengarkan musik itu adalah karena presiden membayar untuk pertunjukan tersebut. Pria tua itu teringat bahwa pada awalnya mereka mendirikan orkestra dengan mimpi tulus untuk menyentuh hati publik. Ia bercerita bahwa musik klasik sayangnya tidak populer dan ruang yang ada sudah dimiliki oleh nama-nama besar. Biaya perawatan dan gaji terlalu tinggi membuat kelompok tersebut diambang kebangkrutan total. Pada saat sulit itulah presiden organisasi muncul, mengulurkan tangan untuk menyelamatkan mereka dari penutupan. Mendengar curhatan itu, Ryushin berkomentar bahwa kliennya, Rie, juga mencari nafkah lewat seni. Pemuda itu menceritakan bahwa di awal karirnya, penyanyi muda itu juga menghadapi kesulitan dan tidak diterima oleh publik. Ia mengungkapkan bahwa sang penyanyi akhirnya kehilangan grup musik tercintanya karena kekurangan sumber daya finansial. Meski melewati kesulitan hebat, gadis itu tidak pernah meninggalkan hasrat terhadap apa yang paling ia cintai. Ia terus berjuang dan tampil hingga berhasil bersinar di atas panggung besar yang dipenuhi penggemar. Berkat usahanya, ia akhirnya menaklukkan kasih sayang dan dukungan dari sejumlah besar pengagum. Sang pahlawan menyatakan dengan serius bahwa itulah poin tepat di mana sang penyanyi membedakan dirinya dari perilaku mereka. Ia menunjukkan bahwa mereka lebih memilih jalur terorisme demi uang instan di pasar gelap. Pria tua itu merenung dalam keheningan total tentang kemungkinan memilih jalan yang berbeda di masa lalu. Pria tua itu bertanya pada dirinya sendiri apakah benar-benar tidak ada pilihan lain dan bertanya, apa gaya musik yang biasanya dimainkan Raya? Pemuda itu menjawab dengan tenang, mengungkapkan bahwa klien mudanya itu sebenarnya bekerja sebagai penyanyi idol. Sang komandan mengangkat kepala, terkejut dengan jawaban itu, dan mengulang istilah tersebut dengan nada menghina. Sang pahlawan mengonfirmasi informasi tersebut, menatap lawannya dengan keseriusan penuh di tengah puing-puing reruntuhan. Pria tua itu memerah karena kebencian dan bertanya apakah sang pahlawan benar-benar membandingkan seni mereka dengan gaya yang begitu rendah. Ryushin tampak cukup terkejut dengan reaksi kesal dan prasangka mendadak dari sang komandan. Sang komandan berteriak, melepaskan teknik serangan terkuatnya sementara energi yang sangat besar mulai muncul.
muncul. Pilar kolosal berwarna ungu. Energi sihir jatuh dari langit, menghancurkan segalanya dan menerangi seluruh pemandangan di sekitar. Pemuda itu segera melindungi diri, menggunakan lengannya untuk menahan tekanan udara dahsyat yang dihasilkan oleh ledakan tersebut. Tangan energi muncul di udara, dan pria tua itu bertanya apakah Ryushin mengerti mengapa musik klasik adalah seni yang lebih tinggi. Sang pahlawan tetap fokus menatap lawannya sembari menanti penjelasan di tengah debu yang berhamburan. Sang pemimpin menjelaskan bahwa alasan besar pertama adalah sejarah panjang dan kaya yang dibawa oleh gaya klasik ini. Ia memuji bahwa butuh pelatihan keras dan dedikasi bertahun-tahun untuk menjadi seorang master sejati. Sang komandan menekankan bahwa harga instrumen klasik yang sangat tinggi juga merupakan bagian dari nilai tersebut. Selanjutnya, pria tua itu mempertanyakan relevansi idol dengan menyatakan bahwa sejarah mereka singkat dan tidak berarti. Ia mengatakan bahwa orang cantik manapun bisa menjadi idol tanpa perlu memiliki bakat yang nyata. Pria tua itu menyatakan dengan hina bahwa saat ini, bahkan mesin mampu melakukan semua pekerjaan penyanyi tersebut. Dengan aura kekuatan besar yang bangkit di belakang dirinya, sang komandan menyatakan bahwa perbedaan di antara mereka sangatlah gigantik. Pria tua itu menjadi sangat murka, berteriak bahwa pemuda itu adalah bocah sombong karena mencoba memberinya pelajaran moral. Sang pahlawan hanya mengulang kata itu dengan nada meremehkan, menatap dingin prasangka sang komandan tua. Ia bertanya sembari tersenyum, apakah untuk dianggap kelas atas, seni perlu hanya dengan biaya yang sangat mahal. Sang komandan menyatakan tanpa ragu bahwa jawaban untuk pertanyaan itu adalah ya dan itu sudah jelas. Pemuda itu menyebutkan peribahasa lama bahwa seniman yang baik tidak boleh menyalahkan peralatan kerjanya atas hasil yang didapat. Pria tua itu membalas dengan mengatakan bahwa seniman manapun akan memilih peralatan seharga $1.000.000 tanpa ragu. Para penjaga pendukung bersiap dalam diam setelah menerima perintah langsung untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Sang komandan tua bersiap melepaskan energi yang menakutkan dengan gerakannya. Ia berteriak mengatakan bahwa ia akan menggunakan teknik yang lebih kuat dan lebih destruktif daripada melodi biasa manapun. Para tentara berkeringat cemas mengingat seluruh bangunan bisa hancur dan tagihannya akan menjadi tidak masuk akal. Sang pemimpin tua menampilkan tatapan mengerikan dan menjamin bahwa ia akan menanggung semua tanggung jawab finansial atas kerusakan tersebut. Mendengar janji bos mereka, para penjaga mengubah ekspresi mereka seketika dan tersenyum lega. Seluruh orkestra mulai memusatkan sejumlah besar sihir suara skala besar di lokasi tersebut. Sang pahlawan mengejek materialisme mereka dan mengaku dengan nada serius bahwa ia sudah lama tidak semarah ini. Ia menatap para lawannya dengan mata merah yang bersinar intens, menunjukkan kemarahannya yang memuncak. Sang komandan tua mengerahkan tongkat sihirnya, menyatakan dengan arogan bahwa angka tidak pernah berbohong di medan pertempuran. Ia menyombongkan diri telah mempekerjakan seniman yang sangat mahal dengan instrumen terbaik di pasar. Ia memerintahkan agar semua orang mengeluarkan kekuatan maksimal dari nada suara mereka untuk menghancurkan para penyusup sekali dan untuk selamanya. Pemuda itu membuka tas berteknologi tinggi miliknya dan berkomentar bahwa orkestra mereka sepertinya membutuhkan seorang drummer. Sang pemimpin musuh menatapnya dengan penasaran saat sang pahlawan menyiapkan serangan balik teknologisnya di tengah kekacauan. Ia memunculkan stick drum bertenaga energi biru dan memperingatkan bahwa barang spesial itu tidak memiliki harga pasar. Pria tua itu menerima tantangan dengan tatapan penuh ejekan, menyuruh pahlawan muda itu menyerang dengan segala yang ia miliki. Sang komandan memberikan sinyal definitif untuk memulai bentrokan energi terbesar dan paling merusak malam itu.